Ya, malam hari ini memang kita sifatnya sharing, tapi ada semi training juga. Tapi menurut saya ini training ini yang membuat saya berhenti dari pekerjaan ya. Jadi yang membuat saya menjadi orang yang akhirnya memilih untuk hidup lebih merdeka. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua ini mungkin ada beberapa yang bukan beberapa sih, masih banyak yang belum kenal saya. Nah, saya kadang-kadang kalau untuk perkenalan diri ini saya pakai ini ya profil ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi saya izin. Ya, kalau misalnya perkenalan ini memang sebaiknya pakai sedikit profil supaya Bapak Ibu. Tadi kan Pak Angga ada cerita tuh, teman-teman, Bapak Ibu semua. Belum ada suara. Yang lain aman ya, teman-teman, Bapak Ibu. Boleh saya siap. Nah, sebelum mulai saya suka memulai dari kita afirmasi, teman-teman, Bapak Ibu. Yang pengen sukses jadi orang kaya dan bermanfaat, katakan saya. Wah, chat, 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 chat. Nah, ya. Itu saya suka lakukan itu, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi kenapa? Karena memang pada faktanya saya ini adalah seorang introvert. Banyak yang nggak percaya, kecuali teman-teman kecil saya. Nah, itu kayak kemarin saya habis reunian ya sama teman-teman SMA saya. Itu mereka tuh pembicaranya kok bisa sih Dika ini jadi leader di bisnis MLM ya. Nah, kalau orang-orang baru nggak percaya, saya itu introvert, saya suka menyendiri gitu. Nah, makanya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya, ini saya pastikan teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada membernya yang nggak ikut training ini rugi banget, karena ini penting. Kenapa saya sudah melalang buana ya bisa dikatakan 11 tahun udah dalam industri network marketing. Nah, dan AFC menjadi kendaraan bisa dibilang kendaraan terbaik yang pernah saya singgahi dan itu memang pasti ada alurnya. Nah, itu nanti saya akan ceritakan. Jadi kalau Bapak Ibu ada membernya yang belum masuk ke Zoom ini, share linknya. Kenapa? Karena training ini butuh banget. Untuk saya yang seorang ya ini profil saya, teman-teman, Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu dapat gambaran bahwa saya dulu adalah karyawan biasa, ya. Jadi kenapa sekarang bergelut di bidang MLM. Nah, ini izinkan saya perkenalan diri dulu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sinyalnya lancar, jadi bisa dilihat. Oke, silakan. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Nah, ini sedikit profil saya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya lahir di sebuah pulau kecil, bahkan kampung saya, nama saya Swadikananda, lupa ya. Belum apa-apa, udah langsung kasih tahu lahir di mana. Nama saya Swadikananda, biasa dipanggil John Petrucci ya. Oh, bukan. Ya, biasa dipanggil Dika, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, saya lahir dari sebuah pulau kecil, namanya Pulau Sugimoro. Bapak Ibu mungkin nggak percaya bahwa saya betul-betul anak kampung. Jadi, kampung saya itu sampai hari ini, itu tidak ada listrik di siang hari. Jadi listriknya hanya ada di malam hari. Nanti subuh tuh mati lagi setiap hari sampai sekarang. Jadi saya betul-betul anak pulau. Nah, saya kebetulan sarjana di bidang komputer. Jadi titelnya bachelor. Kebetulan saya kuliahnya di Malaysia bukan karena anak orang kaya, karena Batam sama Malaysia itu dekat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi terus saya berkarir. Kenapa saya nggak berkarir di dunia IT? Saya punya adik yang sakit hidrosefalus ya. Jadi 2 hari sebelum saya masuk kerja di Malaysia waktu itu, adik saya itu hilang ingatan. Jadi saya harus pulang ke Batam dan jadi pegawai bank.
Nah, 8 tahun saya berkarir di dunia perbankan, saya tinggalin Bapak Ibu. Saya sempat juga menjadi manajer di perusahaan logistik, sempat buka usaha kuliner, dan saat ini saya full timer di AFC Bapak Ibu, sebagai networker, trainer, dan saya ada kelas-kelas kecil untuk motivasi. Moto hidup yang saya pakai karena kami bukan dari keluarga mampu ya, itu saya percaya bahwa kita akan dapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa jika kita memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, jadi malam hari ini teman-teman, Bapak Ibu semua, izinkan saya memberi manfaat ke Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya suka gitu ya. Salah satu ya Bapak Ibu ya, kunci kebahagiaan tuh ini ya sebelum kita mulai. Jadi kenapa judulnya Why harus gabung ya? Kenapa harus gabung di perusahaan MLM nomor satu di Indonesia? Nah, tapi pasti ada alurnya. Yang paling tepat adalah kenapa member-member Bapak Ibu ya harus ikut training ini karena ini yang membuka mindset saya. Karena saya adalah orang yang sangat anti MLM. Itu yang teman-teman harus tahu dulu. Jadi waktu saya dapat training ini, Bapak Ibu, saya langsung baru sadar, ternyata ini adalah industri yang sangat luar biasa. Ya, bahkan industri ini bukan hanya sekedar uang, teman-teman, Bapak Ibu semua. Industri ini kita dapat banyak sekali. Jadi kalau uang itu memang betul, nggak ada yang nggak mau uang. Ya, kita bisa dikatakan semua orang kerja, semua orang usaha, semua orang fight keluar dari rumah tuh cari uang. Tapi ada nilai-nilai lebih yang banyak orang terlewatkan dari bisnis ini. Jadi makanya perlu untuk Bapak Ibu, mungkin teman-teman juga yang mungkin belum pernah lihat training ini, karena ini training ini yang membuka mindset saya betul-betul. Makanya yang awal saya akan bahas dulu why MLM. Kenapa harus pilih bisnis multi level marketing? Nah ini karena banyak di luar sana teman-teman Bapak Ibu semua belum paham. Jadi bukan nggak paham, tapi belum paham. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang sudah gabung AFC ya, sudah gabung AFC, tapi mungkin menjelaskan ke temannya, terus mau memotivasi temannya, meyakinkan temannya, terus mereka akhirnya belum mau. Itu bukan nggak mau, tapi belum mau karena belum paham. Nah, makanya malam hari ini kita sharing ya, kenapa saya juga yang sudah punya karir bagus berhenti. Banyak sekali di AFC sendiri tuh orang-orang yang udah punya karir profesional yang bagus, itu fokus di bisnis ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan ini AFC memang luar biasa sekali, merubah kehidupan kami 180 derajat. Nah, jadi bahkan hari ini salah satu dream come true dalam hidup saya dan istri saya ya. Jadi ini satu berkah sekali ya. Jadi kita akhirnya bisa menunaikan insya Allah ya kalau nggak ada halangan ya kami sedang merencanakan ya sudah daftar ya Bapak Ibu ya untuk kalau di Islam itu rukun Islam yang kelima ya Bapak Ibu ya. Nah jadi makanya teman-teman Bapak Ibu semua itu saya dapatkan semua pure dari bisnis ini teman-teman. Nah makanya alurnya saya masuk AFC adalah memang saya adalah penderita asam urat. Nah kalau makanya kalau Bapak Ibu di TikTok itu ketik aja AFC spasi asam urat tuh salah satu yang muncul wajah saya. Nah, karena saya memang penderita asam urat akut, dulu asam urat saya 14 dan saya nggak bisa makan aneh-aneh, bahkan roti pun bisa bikin kambuh, nggak bisa jalan, ya. Banyak sekali makanan-makanan, bisa dibilang hampir semua makanan saya pernah nangis gara-gara cuma makan nasi doang. Waktu itu berpikir begini, ada uang kok nggak bisa makan gitu ya. Makan nasi pakai kecap manis, tapi kambuh gitu, gimana tuh rasanya teman-teman, Bapak Ibu semua kan nggak asik ya. Nah, AFC membuat hidup saya lebih berkualitas, Bapak Ibu. Nah, makanya malam hari ini izinkan saya, teman-teman, Bapak Ibu ya, untuk sharing. Jadi, kenapa bisnis network marketing? Nah, training ini saya bikin agak singkat saja, karena memang kalau materinya terlalu panjang juga pasti tidak semua akan tertangkap ya. Makanya langsung saja kita masuk materi dulu. Nanti mungkin kalau nanti di akhir ada yang mau tanya atau mau sharing, silakan. Ya, tapi poinnya adalah kita masuk ke materi dulu. Dan paling penting adalah ujung dari training hari ini adalah kenapa kita harus pilih AFC? The best MLM di Indonesia, number one ya. Dan itu melalui proses. Nah, prosesnya nanti kita akan sharing Bapak Ibu. Nah, jadi intinya ini dia malam hari ini ya training sederhana dari saya ya, why MLM dan why AFC. Nah, singkat cerita gini teman-teman, Bapak Ibu ya. Ini yang banyak orang harus ketahui dulu di awal bahwa mana yang betul-betul kemewahan. Punya harta kekayaan yang banyak atau pendapatan yang terjamin. Coba bantu balas dikit. Mana menurut Bapak Ibu? Ini kalau kalau member-member udah lama biasa jawabannya benar ya. Oke. Jadi mana yang lebih penting Bapak Ibu? Punya harta kekayaan banyak atau pendapatan yang terjamin? Coba bantu saya. Ya, pendapatan yang terjamin. Nah, ini member-member yang aktif ya. Kadang kalau misalnya belum ngerti itu orang berpikir tentang harta yang banyak. Bapak Ibu tahu nggak harta yang banyak itu bisa habis. Ada satu kisah orang memenangkan lotre itu dapat menang judi ya, lotre ya. Itu dapat uang 50 miliar Bapak Ibu. Itu dalam 2 tahun dia miskin lagi. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu harus tahu tentang konsep ini Bapak Ibu. Berapa lama Anda dapat bertahan jika Anda diberhentikan kerja atau bisnisnya stop?
Nah, ini teman-teman harus tahu dulu bahwa contoh ya, misalnya Bapak Ibu selama ini gajinya bagus, gajinya besar lah, 20 juta lah anggaplah. Nah, 20 juta misalnya gaji kerja nih. Nah, kalau 20 juta itu udah manajeran ke atas ya. Jadi 20 juta gitu. Tiba-tiba diberhentikan kerja. Pandemi membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin terjadi ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, jadi apa yang terjadi ya? Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kita bisa bertahan nggak? Nah, Bapak Ibu harus tahu tentang konsep ini. Kemewahan yang sesungguhnya adalah ini, Bapak Ibu. Ini yang mungkin Bapak Ibu bisa screenshot ya. Ini yang membuka mindset saya. Jika aku berhenti kerja atau berbisnis esok hari, aku tidak ragu tentang uang. Ia akan tetap datang mencariku walaupun dimanapun aku berada. Konsep passive income. Ini yang sedikit membuka mindset saya. Ada ya seperti ini ya. Nah, jadi awalnya teman-teman, Bapak Ibu semua, kita harus tahu ada profesi lain selain ini yang bisa mendapatkan ini. Apa coba? Ya, kira-kira apa? Tahu nggak? Boleh tebak-tebakan sebentar, Bapak Ibu. Paling lama 6 bulan. Oke, coba saya tanya Bapak Ibu. Kalau misalnya ya, tahu nggak ada profesi yang sebenarnya juga menghasilkan passive income? Selain bisnis ini, ada. Kira-kira ada yang bisa menebak? Oke, saya langsung aja. Penulis buku, Bapak Ibu. Penulis buku, artis, pencipta lagu. Nah, itu ya, ya kos-kosan juga benar ya, tapi saya mau ngasih gambaran tentang yang sangat nyata yang mana di mana itu mereka bisa penghasilannya gede banget, passive income-nya. Artis Bapak Ibu yang ciptain lagu itu Ahmad Dhani ya. Setiap lagunya dimainin orang tuh dibayar ya, teman-teman. Penulis buku, setiap bukunya dibeli orang itu dibayar, dapat royalti namanya. Sayangnya, saya berpikir waktu itu, saya bukan artis, saya juga bukan penulis buku, Bapak Ibu. Saya bukan pencipta lagu, teman-teman. Yes. Nah, salah satu industri yang bisa menghasilkan passive income adalah industri ini. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi, kenapa banyak orang yang ini. Nah, ini. Jadi, kita nggak sadar, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita ini, kebanyakan kita adalah pedagang waktu. Menggadaikan waktu untuk menghasilkan uang. Padahal sebenarnya kita semuanya sama. Dikasih waktu 24 jam. Nah, ya, jadi memang di sini teman-teman harus tahu bahwa kalau waktu itu terbatas, pendapatan akan terbatas. Makanya ada orang kadang-kadang kerja itu sampai bisa dibilang nggak ada waktu ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi karena mau lembur lah segala macam. Nah, yang jadi masalah adalah waktu berhenti, pendapatan berhenti. Waktu kita diberhentikan kerja, maka pendapatan itu berhenti. Ini mayoritas orang mengalami 95%. Ya, pendapatan itu berhenti. Yang jadi masalah, teman-teman, Bapak Ibu semua, ya, yang tidak berhenti itu apa? Walaupun dalam kondisi kita check out dari dunia ini. Nih, belanja bulanan keluarga, iuran-iuran, hutang, bil air, bil listrik semua. Itu nggak bisa berhenti, Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak orang nggak sadar. Kadang-kadang orang terlena di zona nyaman, berpikir hidupnya akan baik-baik saja, tapi tidak membangun aset untuk mendapatkan namanya passive income. Nah, ini yang teman-teman dan Bapak Ibu harus sadari bahwa apakah pekerjaan dan pendapatan kita terjamin. Ini harus disadari karena apalagi setelah pandemi banyak sekali ya profesi-profesi yang tidak disangka akhirnya ya akhirnya tumbang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara tentang kehidupan, pasti semua orang pengen memiliki kehidupan impian. Impian tuh apa? Pengen rumah lebih bagus, kendaraan lebih baik ya, segala macam. Nah, intinya ini beberapa pilihan. Jadi contoh kita sebagai karyawan. Pasti kita dibutuhkan kualifikasi, penghasilan kita terbatas, peningkatan penghasilan juga terbatas karena saya ngalamin ya Bapak Ibu ya. Promosi jabatan pasti terbatas karena tidak mungkin eh, posisi bos itu eh, diisi oleh banyak orang. Ya, penghasilan yang menurun drastis ketika pensiun nih kebetulan ayah saya PNS, betul-betul kerasa banget ya. Dibutuhkan disiplin kerja ya, terus beban kerja, tekanan dan keterbatasan waktu. Ini sebagai karyawan ya Bapak Ibu ya. Memiliki bisnis sendiri adalah salah satu solusi juga untuk eh, menggapai impian, teman-teman. Nah, di mana tapi di sini pastinya saya sudah ngalamin ya Bapak Ibu ya. Ini dibutuhkan pengetahuan. Saya pernah jadi kontraktor untuk bangun kapal ya Bapak Ibu ya. Jadi dan itu saya cuma nekat doang. Benar, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengalaman dan modalnya besar. Nah, jadi ini benar ya. Jadi ini salah satu beberapa solusi ataupun jawaban kalau Bapak Ibu ingin menggapai impian, ya. Terus yang sebenarnya kastanya paling tinggi adalah ini Bapak Ibu, investasi berjangka atau bursa saham. Tapi ada teman saya bilang gini Bapak Ibu, kalau mau main saham ataupun investasi berjangka seperti ini, kalau nggak punya uang 2 miliar, ya nggak usah coba-coba deh, karena kita akan belajar banyak banget dan habis duitnya. Nah, karena resiko sangat tinggi, dibutuhkan modal besar, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mengapa banyak orang akhirnya memilih bisnis ini?
Bahkan di kita di dalam internalnya AFC sendiri banyak sekali member-member yang meninggalkan bisnis utamanya ya. Jadi artinya bisnis utamanya mungkin cuma diserahkan ke keluarga ataupun tidak dijalankan sama sekali. Akhirnya memilih bisnis ini. Jadi gini, teman-teman dan Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa kita mau pandai potong rumput, kita belajar dengan tukang potong rumput. Kita mau pintar berenang, kita belajar dengan pelatih renang. Kita mau sukses, kita belajar dengan orang sukses. Dan pastinya kalau ada orang sukses yang merekomendasikan ini, pastinya kita harus ikut. Karena kita mau sukses, kecuali kita mau, contohnya kita mau berenang, mau pandai berenang, kita belajarnya dengerin pelatih renang ya. Nah, contohnya gini, Bill Gates bilang gini loh Bapak Ibu. Jika saya diberi kesempatan memulai dari awal lagi, saya akan memilih industri network marketing. Ini pernah dalam salah satu interview gitu, dia ditanya kalau misalnya ternyata dia bangkrut bangun bisnisnya. Bill Gates kan memang kaya banget ya. Jadi dia bilang kalau saya bangkrut, dibanding saya bangun mulai awal bisnis konvensional, saya akan pilih industri network marketing. Bahkan sebenarnya faktanya adalah AFC sendiri adalah transformasi dari sebuah konvensional itu menjadi network marketing. Itu pilihan yang diambil oleh Pak Ernest Prayuda dan Pak Michael Tampia sebagai co-founder lah ibaratnya. Kenapa? Karena mereka juga melihat, membaca apa yang terjadi dalam dunia ini ya. Jadi network marketing menjadi luar biasa. Majalah Sukses mengatakan bahwa network marketing adalah jalan paling kuat untuk meraih pelanggan. Dan ini faktanya Bapak Ibu. Dalam sebuah bisnis yang paling penting adalah customer, mendapatkan omset ya. Kalau dalam sebuah bisnis, namanya bisnis kan terjadi perdagangan. Jadi itu yang network marketing adalah jalan paling kuat meraih pelanggan. Karena word of mouth ya. Jadi dia dari mulut ke mulut. Nah, jadi mengapa network marketing? Karena di sini tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan, Bapak Ibu. Modalnya rendah. Untuk memulai tidak butuh perlu pengalaman, konsumen tidak terbatas, ya. Ini pasti kayak kita di AFC teman-teman, Bapak Ibu semua. Kan bisa closing di mana aja ya. Kan hebat banget gitu loh. Ya, Bapak Ibu tahu ya, memang di sini teman-teman ya, eh, kita di sini kita tahu sama tahu bahwa kita bukan pebisnis modal besar. Nah, sementara ya Bapak Ibu ya, itu gila loh kita bisa punya omset di mana-mana. Saya kalau buka sistem tuh kadang-kadang saya gila nih kok tiba-tiba salah satu member saya tuh closingnya di Papua Nugini gitu loh. Heran banget gitu. Padahal kita lagi di Batam gitu ya. Nah, ini paling menarik, tidak perlu kantor, tidak perlu pegawai. Mungkin beberapa waktu kalau teman-teman pernah lihat saya Zoom, kadang saya di rumah, kadang saya di kafe, dimanapun ya. Nah, dan ini paling penting Bapak Ibu, tidak perlu stok barang. Kalau punya stok barang tuh pusing Bapak Ibu. Ya, kalau bisnis ya mikirin stok barang tuh nggak main-main. Stok of name ya, jadi kita harus cek stok segala macam. Di bisnis network marketing kita nggak perlu stok barang. Siapa yang sediain stoknya Bapak Ibu? Sudah di prepare, sudah difasilitasi oleh AFC sendiri. Bapak Ibu nggak usah pikirin cara nyetok barangnya. Ya, bahkan AFC ini luar biasanya adalah dia menyerahkan beberapa kepercayaan kepada consignment. Jadi hampir kota-kota besar tuh ada stokis ya Bapak Ibu ya, consignment untuk membantu. Nah, saya kan ini industri network marketing kedua saya di produk kesehatan. Perusahaan pertama saya nggak ada stokis Bapak Ibu. Jadi artinya kalau kita pesan dari Batam, kita menunggu 2 sampai 3 hari baru barangnya nyampe. Nah, Bapak Ibu yang di kota-kota, terutama kota-kota besar ya, bahkan sekarang sudah masuk pelosok nih, stokis-stokis sudah ada di pelosok juga. Jadi nggak perlu nunggu Bapak Ibu, luar biasa banget AFC ya. Nah, jadi penghasilan tidak terbatas dan tidak dibatasi. Saya pribadi Bapak Ibu, ini bukan ngecap, ini bukan juga mau pamer. Saya bersyukur sekali di industri AFC, di bisnis AFC lah, income saya 3 digit Bapak Ibu. Selama ini saya di perusahaan pertama tidak pernah nembus 3 digit Bapak Ibu. Ya, di AFC 3 digit. Nah, jadi ngerti ya kalau 3 digit, ya kalau 1 digit berarti 8 juta gitu ya. 9 juta itu satu di depan koma ya. Kalau 2 digit tuh berarti antara belasan sampai 90-an gitu ya. Nah, 3 digit berarti di atas 100. Menurut teman-teman Bapak Ibu, 100 juta per bulan itu penghasilan yang lumayan nggak? Lumayan atau lumayan banget, bantu balas di chat. 100 juta per bulan Bapak Ibu, minimal. Ya. Jadi lumayan banget, setuju. Yang mau katakan saya. Ya, saya selalu seperti itu Bapak Ibu. Saya suka afirmasi karena ini beneran. Jadi hari ini adalah bentuk afirmasi kami sama istri juga. Ya, kita tadi dari bank ya, kita alhamdulillah ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman ya luar biasa banget. Ya semangat ya, yang 2 digit. Saya sudah 3 digit, saya mau ngejar 4 digit Bapak Ibu. Ya, tetap jangan takut bermimpi Bapak Ibu ya teman-teman. Nah ini ya, jadi di network marketing Bapak Ibu ya tidak ada resiko, waktunya fleksibel, pasif income yang dapat diwariskan. Ada kejadian di AFC, orang tuanya yang kerjain, sekarang income-nya diteruskan oleh
anaknya ya, dan bebas menentukan waktu kerja. Dan ini paling penting Bapak Ibu, berlibur sambil bekerja, bekerja sambil berlibur. Nah, ini ya, nanti saya akan jabarkan lebih detail. Tapi poinnya teman-teman, Bapak Ibu ya, bahkan dalam seorang presenter terkenal ya, Najwa Shihab bilang, ini dia bikin 5 urutan pekerja dengan bayaran termahal di Indonesia. Yang pertama itu distributor MLM Bapak Ibu, nomor 2 baru artis, nomor 3 agen asuransi, nomor 4 konsultan manajemen, nomor 5 pengacara. Ya, jadi kita sudah berada dalam tempat yang tepat. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, konsep network marketing itu sederhana sebenarnya. Ini yang Bapak Ibu harus tahu dulu ya, Bapak Ibu ya. Teman-teman harus tahu gini, Bapak Ibu, yang mau sukses dalam bisnis seperti ini, ya, bisnis AFC, bisnis network marketing. Bisnis ini dia bukan bisnis instan. Bapak Ibu harus tahu itu dulu. Kayak contoh ya, saya kemarin closing itu dari orang yang nggak saya kenal tuh 3 bulan lalu saya bikin postingan di Facebook ya. Jadi itu nggak ada yang instan. Tapi poinnya adalah kita cuman perlu mengganti cerita yang kita lakukan setiap hari. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang bercerita. Jadi sebenarnya kalau dipikir gini Bapak Ibu harus tahu dulu, teman-teman harus tahu dulu. Kalau Bapak Ibu berpikir bisnis ini sulit, Bapak Ibu benar. Teman-teman harus tahu dulu. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bisnis ini mudah, Bapak Ibu juga benar. Itu yang Bapak Ibu harus. Jadi saya tidak pernah berpikir bisnis ini sulit. Dan semua leader-leader Bapak Ibu yang sukses dalam bisnis tidak pernah berpikir bisnis ini sulit. Kenapa? Kalau Bapak Ibu berpikir sulit, dia jadi benar Bapak Ibu. Jadi sulit. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir ini simple dan sederhana, dia akan jadi simple dan sederhana. Nah, jadi penting sekali untuk mengerti konsep ini. Jadi saya mengedukasi tim-tim ya, itu lebih ke konsep di mana kita, ini sorry, ini slide-nya ketutup ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus dapat gambaran bahwa di sini Bapak Ibu ya, konsepnya sebenarnya bercerita Bapak Ibu. Ya, konsepnya sebenarnya bercerita. Makanya kalau Bapak Ibu benar-benar mau sukses dalam bisnis network marketing Bapak Ibu ya, itu kuncinya cuma mengganti cerita dibanding Bapak Ibu cerita tentang artis-artis, gosip-gosip yang mana saat Bapak Ibu ceritain orang atau artis, artis semakin kaya karena semakin terkenal, ya ataupun Bapak Ibu misal mempromosikan film gitu. Pasti film itu akan semakin terkenal, Bapak Ibu nggak dibayar. Tapi di sini kita cuma perlu ketemu siapa saja, kita cerita aja AFC. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi saya ketemu siapa saja pasti saya selipkan cerita AFC. Ya, nah, jadi kenapa? Karena sebenarnya biaya paling besar dalam bisnis adalah iklan. Kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya membuat sistem yang mereka nggak ngaku itu MLM, sebenarnya adalah MLM, Bapak Ibu. Ya, coba kira-kira tergambarkan nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak sekarang bahkan untuk Shopee ya, Tokopedia, mereka menggunakan namanya sistem afiliasi. Itu sebenarnya network marketing Bapak Ibu. Benar kan? Jadi orang afiliator itu mereka nggak keluarin modal, mereka cuma promosi-promosi, ya habis itu dibayar Bapak Ibu. Nah jadi sebenarnya kenapa kalau zaman dulu network marketing itu orang banyak negatif. Sekarang udah nggak bisa negatif Bapak Ibu. Sudah terbukti MLM itu adalah cara tercepat untuk meraih pelanggan bagi perusahaan-perusahaan besar. Dan apa mulianya multi level marketing Bapak Ibu? Bonus Bapak Ibu bisa lebih besar daripada leader Bapak Ibu. Sudah terjadi teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi sudah terjadi banget. Jadi dalam jaringan saya sendiri ada sekitar 20 orang lebih yang income-nya di atas saya. Jadi adil. Nah, sementara dalam sistem afiliasi biasanya tuh yang kaya adalah founder-foundernya saja. Jadi yang afiliatornya tuh hanya segelintir saja. Tapi dalam sistem multi level yang sehat yang benar, contohnya AFC, Bapak Ibu akan ngelihat, apalagi kalau kemarin yang berangkat ke Danau Toba. Itu wah, ada KLP Sirait itu luar biasa banget. Pakai kursi roda Bapak Ibu, income 80 juta per bulan. Kira-kira kalau di perusahaan datang pakai kursi roda ngelamar, diterima nggak Bapak Ibu? Ini dia daftar di AFC dalam kondisi produk kesehatan, pakai kursi roda Bapak Ibu ya, tetap bisa jalanin. Coba mau pakai alasan apa lagi kita? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu. Jadi bisnis ini adalah bisnis tersimpel karena konsepnya adalah cerita. Dan cerita itu dengan tulus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, Bapak Ibu ya, bisnis ini tidak butuh modal besar, tidak terikat waktu, tidak butuh pengalaman, tidak butuh gudang dan tidak ada resiko sebenarnya. Coba dari mana resikonya Bapak Ibu? Saya pernah jadi
kontraktor pembangun kapal ya. Jadi kalau di Batam itu kan industri shipyard ya. Itu resikonya banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan resikonya mengerikan-mengerikan Bapak Ibu. Tapi kalau di sini teman-teman ya, AFC resikonya di mana? Asalkan Bapak Ibu memulai dengan tepat ya bahwa coba Bapak Ibu, orang keluarin uang, dapat barang, dapat produk. Satu paket, dapat SOP Subarasi, dapat Utsukushi. Sudah bisa dibilang sih sudah sesuai syariah karena sudah akadnya sudah selesai. Orang keluarin duit, kita dapat barang. Nah, habis itu kita rekomendasikan ke orang, kita dapat komisi. Sama juga sebenarnya kalau Bapak Ibu pergi ke dealer-dealer motor, iseng aja ngomong sama marketing. Kalau saya bisa referensikan orang untuk beli motor kamu, dapat komisi nggak? Dikasih Bapak Ibu. Karena itu sudah sah. Karena kita menjadi perpanjangan tangan promosi ya. Nah, jadi ini yang teman-teman yang perlu tahu juga Bapak Ibu ya. Ini untuk mungkin Bapak Ibu, ini saya bikinnya singkat saja teman-teman Bapak Ibu semua. Sering nggak dengar bahwa bisnis MLM adalah barang yang murah dijual mahal. Sering nggak dengar itu? Saya nggak bawa pula botol Aqua ya. Sering nggak dengar itu Bapak Ibu teman-teman? Sering sekali dengar benar ya. Barang yang murah tapi dijual mahal di MLM. Sekarang kita cerita nggak apa-apa ya sebut merek dikit. Aqua Bapak Ibu. Aqua itu Bapak Ibu ya, itu modalnya apa sih? Air. Hampir nggak ada modal Bapak Ibu. Bener nggak? Paling dia siapin filter ya ilustrasinya ya. Jadi modalnya adalah air. Lalu botol plastik itu. Anggaplah paling mahal botol plastik itu satu botol plastik itu 500. Setahu saya botol plastik itu satu botol itu 200 sampai 300 perak. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pergi ke Indomaret. Berapa harga Aqua? 4.000. Benar? 4.000 itu sampai di Indomaret tuh. Kalau masuk ke mall jadi berapa Aquanya? Coba 10.000 dia. Habis itu masuk ke tempat dunia kelap-kelip, itu Aqua berubah drastis jadi 30.000 lah, 50.000 lah. Jadi Bapak Ibu ya 10.000 rest area. Jadi maksudnya apa? Aqua yang tadinya mungkin air itu cuma modalnya 100 perak ditambah anggaplah ya, ditambah satu botol plastik itu cuma 500 perak. Dia jual ya 3.000 ya Bapak Ibu ya. Dia jual 3.000, itu untungnya bukan 2.500 Bapak Ibu. Bukan bukan 2.500. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kasih gambaran juga terkait dengan AFC-nya. Jadi bisnis seperti itu. Kenapa? Karena butuh jalur distribusi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Di mana jadi bahas aku. Ya, ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa network marketing bukanlah produk yang murah, tapi dijual mahal bukan. Nah, ini contoh ya. Intinya gini, harga dari pabrik ya kalau kalau AFC itu secara konvensional ya, dia harga pabrik mungkin mungkin modalnya $20, contoh ya. Contoh ya. Lalu dia harus pergi ke agen Bapak Ibu. Dan agen ini panjang perjalanannya. Ada agen besar, ada agen nasional, agen provinsi ya. Ya panjang sekali perjalanan. Lalu dia akan pergi ke peritel. Udah naik lagi harganya Bapak Ibu. Ya. Jadi masuk ke peritel lalu masuk ke toko-toko. Bapak Ibu. Toko-toko dari internasional, nasional turun ke provinsi, kabupaten itu butuh biaya semua untuk pendistribusian. Belum lagi iklan Bapak Ibu. Ya. Belum lagi iklan. Nah, dari ini semua Bapak Ibu, misalnya harga produk itu adalah $100. Dari modal 20, bukan berarti dia untungnya adalah 80. Tidak. Karena ini ada biaya-biaya semua. Nah, kenapa member-member AFC bisa bonusnya gede? Karena dia pangkas ini semua Bapak Ibu. Jadi dari perusahaan langsung Bapak Ibu, ya, langsung ke konsumen. Betul apa betul? Jadi waktu Bapak Ibu ya ngambil barang itu langsung dari AFC. Apakah Bapak Ibu ngambil di stokis? Apakah Bapak Ibu order langsung ke Jakarta kantor pusat? Harganya sama nggak? Sama. Dia sudah potong kosnya Bapak Ibu. Teman-teman semua. Ini yang bikin ya. Kenapa? Jadi sebenarnya bukan waktu saya berangkat ke Jepang Bapak Ibu ya. Kan saya lihat ada SOP 100 Bapak Ibu. Itu range harganya sekitar segitu-segitu juga. Secara konvensional loh Bapak Ibu. Nah, jadi masuk ke Indonesia secara MLM. Jadi ini supaya Bapak Ibu nanti bisa menjawab kalau orang bilang produknya murah tapi dijual mahal.
Nah, tidak. Tapi dia memotong kos itu tadi ya. Sebenarnya aslinya kalau di konvensional kan juga mahal sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara produk Jepang tuh nggak ada yang bisa dibilang nggak ada yang murah ya karena kualitasnya luar biasa. Nah, industri ini juga ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, industri MLM ini telah membuktikan bahwa banyak orang biasa bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Dan gini Bapak Ibu, yang ini yang saya mau sampaikan, AFC itu sudah banyak sekali mematahkan mitos-mitos yang ditakutin orang tentang MLM. Dari yang katanya cuma 2 tahun akan bertahan, sekarang sudah masuk tahun ke-7 ya. Nah, dan faktanya AFC bukan perusahaan MLM, perusahaan farmasi yang di Jepang ya. Induk perusahaan kita adalah perusahaan farmasi ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Katanya kalau yang sukses hanya segelintir orang. Di AFC sudah ada Bushido, mantan petani, Herdistorus ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali profesi-profesi, kita tahu juga ada Pak Safiuddin, supir taksi ya, salah satu juga yang menginspirasi saya jadi Toreda of the Year tuh bareng Bunda Tin ya. Jadi Ibu Tin kan tukang pijit ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga luar biasa. Jadi betul di sini. Bahkan member-member saya sendiri yang saya saksikan langsung. Kemarin ada salah satu member saya tukang jual rokok, sales rokok Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu cukup membahagiakan saya waktu dia bilang gini Bapak Ibu. Pak, saya nggak nyangka loh saya jalan 2 tahun. Ya Bapak Ibu, ada uang standby di rekening saya 60 juta Bapak Ibu. Saya rasa itu orang yang kerja bertahun-tahun kadang mungkin nyesek dadanya. Kadang-kadang mau punya tabungan 10 juta, 20 juta aja berat. Ini seorang sales rokok yang mana dia bawa truk, bawa lori, bawa mobil, mobil inilah mobil perangnya itu, ngantar rokok kemana-mana ke kedai-kedai kecil. Dia punya uang standby, bonus murni dari AFC yang masih standby 60 juta, Bapak Ibu. Bukan uang yang terpakai. Luar biasa nggak tuh? Jadi AFC itu betul-betul luar biasa, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, jadi kemewahan yang sesungguhnya Bapak Ibu harus mengerti ini konsep namanya passive income. Uang yang datang terus-menerus walaupun kita tidak mengusahakannya lagi. Makanya teman-teman dan Bapak Ibu semua, ya ini Bapak Ibu harus tahu bahwa intinya Bapak Ibu harus fight di sini. Nah, ini yang kita semua tahu bahwa umur itu kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya ngerjain bisnis ini? Karena ada konsep ini, passive income. Di mana passive income ini kita mungkin capek di awal. Nah, kemarin saya juga habis meeting sama tim saya. Ada salah satu pebisnis baju second, Bapak Ibu. Menarik sekali pembicaraan sama dia karena dia memotivasi salah satu anak muda. Dia bilang gini, setahun pertama aja, Bos, katanya dia bilang ke anak muda ini, kami susah-susah. Sekarang kami nggak terlalu susah-susah, tapi income tiap bulan lumayan, 2 digit dia bilang. Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu di bisnis jaringan. Makanya malam ini saya memberikan sedikit rumus supaya Bapak Ibu mengerti kenapa harus bertahan dalam bisnis ini. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa seorang penulis buku John Milton Fogg dia bilang gini, "The only people who are not involved in the network marketing are people who don't understand it." Artinya apa, Bapak Ibu? Ini bahasa Jawa nih ada. Boleh tolong diterjemahin, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia bilang gini, Bapak Ibu. Orang yang nggak join dalam bisnis ini adalah orang yang tidak terlibat dalam bisnis ini adalah orang-orang yang belum paham. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa ya Bapak Ibu ya, jangan kesel kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengajak saudara teman untuk sukses bareng-bareng tapi mereka nggak mau, mereka belum paham. Nah, itulah tugas kita untuk memberi paham. Caranya Pak, terus lakukan. Karena itu terjadi sama saya Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa? Karena saya itu beberapa teman-teman saya memang nggak yakin dengan bisnis ini, tapi lama-lama join sendiri Bapak Ibu. Karena akhirnya melihat, oh iya benar ya. Dulu rumah rumah saya sangat kecil gitu ya. Sekarang udah lumayan renovasi. Dulu ya mobil saya kecil gitu, sekarang lumayan cocok untuk badan saya ya. Jadi transformasi itu Bapak Ibu, teman-teman ya. Makanya Bapak Ibu harus tahu ya dalam bisnis ini teman-teman Bapak Ibu semua orang yang tidak gabung, yang tidak terlibat dalam bisnis karena belum paham aja. Nah, itulah makanya salah satu dibutuhkan training ini, teman-teman. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini untuk teman-teman yang sedang berjuang di AFC, jawaban ini mempengaruhi keberhasilan Bapak Ibu. Bagaimana agar Bapak Ibu bisa sukses dalam industri network marketing atau MLM? Mana yang lebih penting? Ini kalau beberapa member saya udah tahu jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Mana yang lebih penting? Mengapa menjalankan bisnis ini? Ataupun bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Coba, saya pengen lihat jawabannya di chat. Mana yang lebih penting menurut Bapak Ibu? Sambil saya permisi minum
minum dulu Bapak Ibu ya, supaya nggak ini ya, keselak ya. Coba kita lihat jawabannya mana paling banyak. Yes. Ya. Jadi Pak ada yang bilang itu bukan bisnisnya bagaimana? Oh ya nanti nanti kita jawab ya. Untuk pertanyaan nanti kita jawab ya Bapak Ibu ya. Yes, banyak sekali yang minta bagaimana, 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 bagaimana. Nah, ini yang bikin kenapa dalam bisnis ini banyak yang kurang sukses. Saya kasih jawabannya. Bapak Ibu, yang paling penting tuh mengapanya Bapak Ibu. Karena bagaimana ini bisa diajarin Bapak Ibu dan teman-teman. Dan pada faktanya tidak perlu diajarin. Saya kasih nanti gambarannya seperti apa. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, orang-orang yang sukses di sini adalah banyaknya adalah orang yang nggak tahu cara jalanin bisnisnya. Coba Bapak Ibu lihat ya beberapa nggak salah yang lagi viral kan memang salah satunya Bu Herti Sitorus ya, seorang petani. Itu kan ngoceh-ngoceh aja di live. Dia juga nggak tahu cara bangun jaringan. Tiba-tiba dia busido. Karena Bapak Ibu, sebabnya kuat. Mengapanya kuat? Hari ini dia ditolak, besok dia pastikan dia akan kerja 2 kali lipat. Karena why-nya kuat, Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang yang berhasil dalam bisnis ini, teman-teman, ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu, orang yang berhasil dalam bisnis ini adalah orang yang punya why-nya kuat. Alasan kenapa jalanin bisnis, dreams-nya kuat. Ya, karena cara ini bisa dibelajar, Bapak Ibu. Pada faktanya, cara ini banyak orang pengen tahu cara nggak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kenal Pak Budi Darwin? Double Bushido kita. Pernah lihat Pak Budi Darwin dia makan gelas kaca? Pernah lihat Pak Budi Darwin dia jalan itu nggak jejak di tanah? Bapak Ibu? Yes, betul. Ya, oh ada Pak Dokter. Salam ya Pak Dokter. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Pak Budi Darwin itu pernah saya gini Bapak Ibu, saya jalanin bisnis ini tidak pernah bisa dikatakan tidak pernah minta tolong prospek sama upline saya. Bisa dikatakan begitu. Tapi ada satu momen itu saya mencoba menunjukkan ke member saya bahwa kalaupun dibantuin upline belum tentu closing. Jadi saya pernah ditemenin sama Pak Budi Darwin. Jadi ya, jadi tidak semua yang ditemuin Pak Budi Darwin sudah tunjukin tuh income-nya puluhan juta per hari tadi itu belum tentu join Bapak Ibu. Jadi nggak ada rumus khusus sebenarnya. Kalau why Bapak Ibu kuat, maka Bapak Ibu akan bertahan dalam bisnis ini. Kalau Bapak Ibu bertahan di sini, Bapak Ibu akan capai sukses. Nah, nanti saya akan kasih rumusnya ya. Cara tidak penting sampai Anda tahu mengapa Anda harus mengusahakan bisnis ini. Apa? Kenapa Bapak Ibu mau jalan ini? Apa yang Bapak Ibu lihat dari kesuksesan-kesuksesan orang? Saya paling tertarik dengan konsep freedom Bapak Ibu. Jadi manusia merdeka. Itu salah satu why saya. Saya tidak suka dijengkali orang. Nah, saya tidak suka disuruh-suruh orang. Saya pengen menjadi manusia merdeka. Dan yang paling penting adalah di sini, sambil kita menjadi manusia merdeka, passive income-nya bisa besar. Ya, jadi itu penting sekali teman-teman ya. Jadi intinya ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa ini paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu setelah ikut, ya mungkin sedikit setidaknya sharing dari saya, yang paling penting ini adalah why-nya Bapak Ibu. Bagaimana tuh bisa ketemu asal Bapak Ibu aktivitas setiap hari. Memang di situ kok teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu banyak di luar sana nggak sadar bahwa kalau dalam ini ya, tapi saya nggak usah terlalu bahas ya, nanti akan panjang banget. Intinya di bisnis ini teman-teman Bapak Ibu, kita tuh kayak jadi CEO sebenarnya. Jadi kita bisa kerja 10 jam. Kenapa CEO tuh bisa kaya raya Bapak Ibu? Kenapa CEO pemilik perusahaan bisa kaya raya? Karena dia kerjanya 10 jam, itu kalau ada karyawannya 1.000, dia jadi 1.000 jam, jadi 10.000 jam. Padahal dia kerjanya cuma 10 jam. Kira-kira gitu. Jadi terjadi leveraging waktu, rumus menggandakan waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa konsep network marketing seperti ini. Makanya ya saya sangat setuju dengan Pak GM kita itu memang the best mentor ya. Selama saya ada di bisnis jaringan, walaupun dia GM sebenarnya, dia bukan upline ya. Makanya saya suka bahasakan GM rasa upline itu. Kenapa? Karena dia adalah praktisi juga. Jadi konsepnya adalah dia merubah paradigma ya dalam bisnis network marketing menjadi leader yang cuman jadi membina tim saja ya. Saya bersyukur sekali apa namanya akhirnya ya itulah tembus trip ya dapat karena kalau tembus trip kan kita jualan pribadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya teman-teman Bapak Ibu semua, kenapa kita harus menggandakan waktu atau menaklukkan waktu? Karena waktu adalah nyawa yang paling berharga dan waktu ini akan hilang dan tidak akan kembali dan hilang selama-lamanya.
Makanya perlu sekali memiliki bisnis yang terjadi. Makanya kalau bahasanya Pak Budi Darwin itu ada terjadinya perkalian Bapak Ibu. Nah, rahasia menaklukkan waktu adalah ya kayak gini Bapak Ibu. Leveraging time namanya. Pakai daya ungkit. Nah, ini rumusnya teman-teman, Bapak Ibu semua, ini saya sangat-sangat bisa dikatakan menyarankan ya Bapak Ibu untuk ingat rumus ini. Mungkin sebagian dari teman-teman atau member saya sudah sering lihat ini, tapi pentingnya refreshing Bapak Ibu, teman-teman, karena kita lupa ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, bisnis jaringan, bisnis network marketing, salah satu rumusnya adalah duplikasi ya Bapak Ibu ya. Itu penting sekali. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lakukan gini Bapak Ibu, kan gini, kalau saya bisa katakan, mungkin kalau bicara untuk kita mau closing banyak orang, itu belum tentu semua orang bisa, setuju ya. Tapi saya tanya Bapak Ibu ya, Mas Dika belum keburu screenshot saya. Oh ya, nanti saya buka lagi Bu sebentar ya. Jadi intinya Bapak Ibu teman-teman ya, saya mau kasih gambaran ya Bapak Ibu ya. Gini, Bapak Ibu tahu nggak ada rahasia dalam bisnis jaringan Bapak Ibu ya? Itu the power of one namanya. Gini, saya mau tanya dulu deh sama teman-teman yang ada di sini. Logikanya kalau Bapak Ibu kerjakan benar-benar setiap hari, anggaplah promosi, prospek, apapun bahasanya, sharing tentang AFC. Logikanya ada 30 hari. Logika nggak? Mungkin nggak? Dan possible nggak? Bisa closing 3 paket dalam sebulan? Harusnya. Coba. Harusnya bisa kan? Bener nggak? Tapi betul-betul sangat mungkin. Saya nggak bilang 30 hari, 30 ya kayak ninja ya. Ninja kan 30 hari closing tiap hari gitu loh. Nggak usah jadi seperti itu. Dalam 30 hari, closing 3 aja. 3 paket. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Asal dikerjain benar-benar kan gitu ya Bapak Ibu ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya kasih rumus Bapak Ibu. Nggak usah 3. Namanya the power of one. The power of one ini artinya 1 bulan teman-teman, Bapak Ibu ya, closingnya 1 paket aja atau 1 orang aja beli 1 paket dalam 30 hari. Logika, coba kita sama-sama kita positive thinking dalam 30 hari mungkin nggak bisa dapat satu ini? Sangat mungkin, bener nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, ya, sangat mungkin. Nah ini sorry saya ketangkep ada yang bilang eh, katanya mahal Pak. Saya kasih sederhana Bapak Ibu. Kalau orang bilang mahal berarti bukan market Bapak Ibu. Simple kayak gitu. Kalau kita bisnis mendengarkan pendapat orang habis ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya bilang teman-teman Bapak Ibu yuk kita bermain dengan angka. Ini adalah angka matematika bukan hitungan saya. Bapak Ibu mungkin ya. Sekarang saya tunjukkan magic Bapak Ibu. The magic of power one. Duplikasikan. Bilang sama member Bapak Ibu, yuk sama-sama. Kamu closing 1 paket. Nggak usah 3 paket, nggak usah 10 paket. Tapi kita duplikasi, ajarin hal yang sama ke member kita. Jadi ini saya mau kasih kemungkinan terburuk aja. Jadi kalau 1 bulan closing 1, tapi duplikasi Bapak Ibu. Duplikasi. Nih yang terjadi. Bulan pertama, Bapak Ibu closing 1. Bapak Ibu juga harus closing. Ya, kuncinya di situ. Ya, teman-teman harus closing. Pokoknya kita komit 1 bulan 1. Lalu yang si 1 itu kita ajarin hal yang sama. Mau nggak jadi miliarder? Mau nggak jadi sukses? Syaratnya adalah 1 orang closing 1. Kenapa Pak? Cuman boleh 1. Jangan, nanti orang habis. Gitu kira-kira ya. Akhirnya semua jadi konyol ya. Jadi oh takut orang habis closing cuma 1 aja. Ya. Nah, yuk kita lihat matematikanya Bapak Ibu. Bulan pertama kita closing 1, berarti tim kita ada 2. Saya dan kamu. Nah, gitu ya. Nah, lalu bulan besoknya sama kita kasih tahu sama si 1 ini, si member kita. Ya, closingnya adalah 1 doang. Kenapa Pak? Nggak boleh banyak-banyak. Jangan, nanti manusia habis. Akhirnya kita sama-sama konyol, cuma closing 1 doang. Ya ini konyolnya bisa sukses loh. Ya, apalagi serius ya. Nih, coba lihat. Ya, ini si 1 ini dia closing 1 bulan depannya bulan kedua. Nih, member dia. Yes. Bapak Ibu juga closing 1. Nih di sini. Jadi berapa membernya sudah? Timnya 4. Betul? Ya, ini matematika Bapak Ibu. Ya. Ini matematika. Lalu bulan ketiga sama komitmen. Pokoknya semua member kita bilang kita closing 1 doang. Kenapa? Nanti orang habis. Jangan, jangan. Nah, misalnya gitu ya. Padahal nggak habis-habis nih. Sekarang AFC udah ini aja orang. Karena namanya bayi kan lahir terus Bapak Ibu. Tapi kita konsep, kita jadi manusia konyol sebentar ya. Bulan ketiga, masing-masing closing. Ya, yeah,
Ini lucu banget komen. Selama orang masih suka bikin orang benar, itu konsep benar ya. Sekarang kan kadang ada orang yang negatif, Pak. Jadi kadang orang negatif itu, waduh, bisnis ini nanti orang habis katanya. Mana mungkin orang habis sebenarnya kan gitu ya. Orang yang meninggal sama orang yang lahir selalu lebih banyak orang lahir kan duplikasi ke bawah, Ibu. Nah, bulan ketiga 8 mitra karena masing-masing satu. Bulan keempat 16 mitra. Coba kita tebak ya, Bapak Ibu ya. Dalam bulan ke-12, kira-kira berapa jumlah mitra dalam grup Anda? Coba iseng-iseng aja, tebak-tebak, nggak usah pakai kalkulator. Coba jebret. Berapa? Boleh bantu saya? Bulan pertama 2, bulan kedua 4, bulan ketiga 8, bulan keempat 16. Nah, bulan ke-12 berapa kira-kira? Kira-kira aja, Bapak Ibu. Boleh dicat. Iseng-iseng aja, Bapak Ibu. Satu bulan satu, satu bulan satu, satu bulan satu. Saya satu, kamu satu. Ayo, mau sukses satu bulan satu. Ya, 144 mendekati ya. Terus mau 1024, lebih mendekati. Oke, langsung saja ya. Nih, teman-teman. Nih, Bapak Ibu tahu nggak? The power of one ini, duplikasi satu, tapi komitmen dan konsisten kita lakukan dalam 12 bulan, teman-teman, Bapak Ibu semua. Member dalam jaringan kita 4096. Kok bisa duplikasi? Karena 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Karena masing-masing satu. 32 jadi 64, 64 jadi 128. Kan saya bilang satu bulan closing satu. Dan kita tadi padahal kita ketawa-ketawa tuh, konyol tuh kayaknya kesannya. Tapi duplikasi, perkalian angka tuh nggak main-main Bapak Ibu. 128, 256, 512, 1024, 2048. Kalau Bapak Ibu mau coba hitung, 4096 ini berarti kirinya 2048, sebelah kanannya 2048 ya, Bapak Ibu semua. Ini berarti jadi apa? Minimal. Ini kalau semua beli ruby. Jadi samurai setengah jalan shogun. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada diamond, berarti ya ini tadi akan terjadilah shogun. Nah, tapi poinnya gini Bapak Ibu. Kenapa bisnis ini? Kenapa saya bikin training ini Bapak Ibu? Supaya member kita sendiri paham dan member-member kita paham. Saat kita bertahan dan melakukan duplikasi walaupun agak slow, yang terjadi adalah bisnis ini terjadi daya ungkit yang besar. Saya aja nggak nyangka teman-teman Bapak Ibu, membernya rame banget. Saya nggak kenal kadang-kadang. Ya, tapi poinnya ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Coba kita lihat di bulan ke-6 baru 64 orang dalam jaringan kita. Ini kalau 64 ke 4096 ini belum capai 2%. Yang terjadi sama member-member kita atau tim kita bahkan diri kita sendiri ya sudah banyak yang mengundurkan diri karena ngerasa bisnis ini ya susah lah, mahal lah. Aduh, orang banyak inilah, healing proses lah, detox lah, produknya nggak efektif lah. Padahal di AFC saya bisa katakan 10 orang kita kasih itu 7 sampai 9 orang mengalami perbaikan kesehatan yang luar biasa. Asalkan mau minum komitmen ya itu 1 bulan 1 bulan sampai 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan, orang yang minum 6 bulan itu sebenarnya terjadi perbaikan kesehatan yang luar biasa. Kemarin saya dari Medan, ada member saya punya anjing ya, maaf, itu sudah lumpuh, tidak bergerak, dikasih produk Subarasi loh Bapak Ibu. Itu sekarang udah bisa main loh binatangnya, hewannya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, coba kira-kira menurut Bapak Ibu, ini bukan hitungan, eh, saya nggak buat-buat Bapak Ibu. Ini angka matematika aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, satu, ajarkan member Bapak Ibu untuk komitmen, konsisten, 1 bulan satu, duplikasikan. Ini yang terjadi. Inilah namanya keajaiban geometric progression. Makanya rumus dalam bisnis jaringan sebenarnya adalah bertahan minimal 1 tahun dulu. Tapi yang paling tepat adalah ya teman-teman Bapak Ibu semua bertahan dalam 3 tahun. Ini yang Bapak Ibu juga boleh screenshot ya, boleh ini. Bapak Ibu harus tahu semua leader-leader MLM, leader-leader network marketing tahu rumus ini. Tahun pertama adalah tahun belajar Bapak Ibu. Boleh bantu saya di chat, tahun pertama adalah tahun apa? Ini yang Bapak Ibu harus tahu. Tahun pertama adalah tahun belajar. Menariknya di sini teman-teman Bapak Ibu semua, tahun belajar ini sambil kita belajar closing 1 paket, closing 2 paket dapat konnichiwa. Kalau kita di sekolah, kita bayar terus, nggak dapat bonus. Di bisnis MLM, kita belajar dibayar. Jadi Bapak Ibu harus edukasi timnya, teman timnya, tahun pertama adalah tahun belajar. Bapak Ibu kalau lakukan benar-benar ini berlaku banget 3 tahun. Tahun kedua Bapak Ibu adalah tahun sebanding. Jadi sekuat apa
perjuangan Bapak Ibu di tahun pertama, dia akan mulai terbayarkan di tahun kedua. Ya, jadi tahun kedua adalah tahun sebanding Bapak Ibu. Masuk ke tahun ketiga ya, tahun ketiga sudah mulai tahun menuai hasil. Usahanya ya kalau kita lihat yang tahun pertama kan usahanya besar, hasilnya masih belum terlalu besar. Tahun kedua usahanya itu akan sebanding dengan hasilnya. Jadi apa yang kita kumpulkan dari tahun pertama, tahun kedua itu mulai akan dirasakan di tahun kedua. Asal benar ya, maksudnya kerjain benar-benar. Terus tahun ketiga usahanya udah mulai kecil nih biasanya. Ya, maksudnya kecilnya saya maksud tidak seperti waktu tahun pertama. Tahun pertama mungkin door to door, tahun pertama mungkin waduh prospek wah serabutan gitu ya. Nah, tapi hasil sudah mulai besar. Tim saya Bapak Ibu rata-rata yang udah masuk tahun ketiga yang benar-benar ngerjain itu rata-rata ya, rata-rata. Itu sudah income-nya minimal tuh, minimal 50 juta ke atas. Minimal Bapak Ibu. Sementara kalau bekerja belum tentu dapat itu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu ya, itu tadi dari sisi YMLM, mudah-mudahan mendapat manfaat ya, teman-teman, Bapak Ibu ya, setidaknya mendapat insight tambahan ya. Yes, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk kenapa kenapa AFC, nanti kita akan masuk ke dalam kenapa AFC bisa dapat ya best MLM of the year ya, nanti kita cerita. AFC ini satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, saya paling kekuatan besarnya bagi saya saat ini, salah satu kekuatan terbesarnya adalah produknya. Karena kita punya paten fungsi. Ini penting Bapak Ibu ya. Perusahaan sudah nggak diragukan, ya dari tahun 69 sudah go public, nggak main-main ya. Terus kita modalnya kecil dan minim resiko, hampir nggak ada resiko sebenarnya. Ya, terus you are your own boss, kita jadi bos ya. Terus ada support system, kerja dimanapun, kapanpun. Ini yang paling saya suka Bapak Ibu, bonusnya harian. Saya selalu motivasi tim ataupun teman-teman yang baru gabung ya Bapak Ibu ya. Bisa diperbesar layarnya. Wah ini kayaknya nggak bisa saya zoom Pak. Di screenshot aja Pak. Nah ya. Jadi Bapak Ibu ya bonus harian. Kenapa saya suka bonus harian Bapak Ibu? Selama ini ya kalau saya motivasi orang baru, bonus harian itu karena kita makan kan setiap hari, bukan per minggu, bukan per bulan. Itu. Tapi aslinya Bapak Ibu, kenapa kita butuh bonus harian? Dalam bisnis Bapak Ibu, banyak orang gagal dalam membangun bisnisnya karena tidak tahu kondisi perusahaannya ataupun kondisi bisnisnya. Dengan adanya bonus harian, kita setiap hari di reminder. Kalau kondisi jiwa kita kecil, berarti usaha kita hari itu tidak terlalu besar ataupun tidak maksimal. Jadi di AFC ada bonus harian tuh bagus banget. Jadi kalau misalnya income kita turun, jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Ya. Nah, jadi bonus harian ini bukan tentang kita makan setiap hari juga, bahkan sehari 3 kali tidak. Tapi dalam bisnis banyak orang gagal membangun bisnisnya karena tidak monitor keadaan kondisi bisnisnya setiap waktu. Dan AFC memberikan bonus harian, setidaknya kita sadar. Contohnya Bapak Ibu konnichiwa-nya turun nih hari ini. Wah iya, karena hari ini kemarin saya kerjanya nggak maksimal. Jadi kita sadar, wah kalau besok mau konnichiwa-nya lebih besar atau bonusnya lebih gede, kita usaha lebih keras. Ya, jadi nyata ini bukan bisnis duduk diam dapat duit Bapak Ibu. Ini bisnis betul-betul siapa yang kerja dia dibayar. Dan paling penting adalah momentum ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu kebanggaan kenapa kita ada di AFC Bapak Ibu ya. Aduh ini luar biasa banget. Kita 2024 saya nggak usah cerita deh. Pasti para member udah tahu AFC itu penghargaannya udah banyak banget. Tapi saya mengambil poin-poin yang penting. Ini Bapak Ibu kita bersyukur sekali ya. Ya kita bicara dari sebelah kanan dulu ya. Member Growth of the Year. Ini adalah kerja keras kita bersama-sama. Ini terbukti Bapak Ibu. AFC memang menjadi perusahaan ini kalau member Growth of the Year udah berturut-turut nih 2 kali Helmi Atami Award kita dapat terus. Karena pertumbuhan kita pesat membernya Bapak Ibu ya. Terus best selling product of the year. Ini berarti produk kita nggak main-main teman-teman Bapak Ibu semua. Itu kemarin di grup leader-leader ya. Pak Niko keluarin wah yang disuspend banyak banget. Udah jangan main-main deh sama AFC coba-coba cara-cara curang, undercutting segala macam jangan main-main. AFC itu komit Bapak Ibu. Ya, GM kita tuh dia sangat support. Intinya jangan undercutting lah pokoknya ya. Best selling product of the year 2024. CEO of the year goes to GM kita ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Niko ya itu luar biasa memang saya salah satu bisa dikatakan salah satu fansnya dia juga muridnya juga ya bisa dikatakan begitu karena memang saya juga mendapatkan mentoring juga dari beliau jadi itu luar biasa banget dia wajar dapat CEO perjuangannya luar biasa Bapak Ibu kita nih nggak ada apa-apanya sebenarnya saya pribadi pun saya pikir saya udah kerja keras sekeras kerasnya itu gila tuh GM luar biasa banget
Terus yang paling ini Bapak Ibu ya, MLM of the Year. Jadi kalau dalam misalnya Academy Award Bapak Ibu ya, itu kan yang ditunggu-tunggu yang paling terakhir. Best Actor, Best Movie, nah gitu. Oh gitu ya misalnya gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, kita MLM of the Year. Dari ratusan MLM yang ada di Indonesia, kita nomor satu Bapak Ibu. Ini bukan ngaku-ngaku sendiri. Dari asosiasi. Di Indonesia kita di bawah naungan AP2LI dan kita nomor satu Bapak Ibu. Nggak main-main teman-teman. Bapak Ibu semua. Nah nanti balik lagi ya. Kenapa orang sebenarnya orang Indonesia nggak join AFC itu rugi banget. Nanti kita akan bahas itu. Di Singapura sendiri secara konvensional kita produk yang dicari-cari kita juga top sales nomor satu dari nomor satu worldwide ya untuk AFC dari tahun 2021 ya. Ini juga penting sekali Bapak Ibu dapat rekor muri. Ini penting pengakuan pihak ketiga. Jadi jangan kita yang ngaku-ngaku kita hebat kan gitu, tapi pihak ketiga. Tahun pertama grand launching kapal pesiar dengan undangan terbanyak ya tahun 2019 kalau nggak salah saya. Ya terus habis itu perusahaan pengimpor suplemen kesehatan dengan pesawat terbanyak. Terus ini yang paling luar biasa 2021 saya sudah masuk ya. Saya gabungnya 2021 Bapak Ibu. Jadi 2021 kita bayar tuh dalam satu hari 113 miliar Bapak Ibu. Nah, itu gila itu. Nggak tahu. Saya kan orang bank Bapak Ibu. Yang paling sulit tuh melakukan transferan itu Bapak Ibu. Karena serentak bisa keluar 113 miliar itu nggak mudah. Nah, ini yang kemarin di Cruise diumumkan ya, kita perusahaan penjualan berjenjang yang mengadakan pertemuan terbanyak. Ini bukti bahwa kita berada dalam kapal yang tepat karena semua bersinergi Bapak Ibu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi buat teman-teman ya, ini yang sangat luar biasa. Jadi kalau dan paling penting Bapak Ibu ya ini ya AFC nih Bapak Ibu ya, yang luar biasa tuh. Saya paling senang tuh karena di sini nggak ada sistem tutup poin. Kita ada auto maintain sebenarnya Bapak Ibu. Auto maintain tuh saat Bapak Ibu redemption itu tapi nggak usah saya jelaskan terlalu detail. Tapi intinya Bapak Ibu tidak menjadi beban bagi para member. Ada member saya yang join 2 tahun lalu belum mau jalan gara-gara lihat pertumbuhan sekarang udah jalan Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, ya ini untuk supaya Bapak Ibu punya eh, kekuatan kuat menjalankan bisnis ini. Untuk sukses Bapak Ibu dalam bisnis jaringan ya, ada 5 pilar sukses, teman-teman, Bapak Ibu semua. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan kita kan udah kuat. Ya, perusahaan kita udah kuat banget. Jadi dari tahun 69 bahkan eh, dari nenek moyangnya Honzo ya, itu udah 194 tahun usianya. Ya. Nah, jadi perusahaan kuat. Pemimpinnya, waduh, nggak diragukan lagi lah. Saya selama di AFC nggak pernah sedikit pun ya eh, tidak terkagum-kagum dengan leader-leader kita, founder kita, Pak Ernest Prayuda, Pak Michael Tampi, co-founder, Pak GM kita. Waduh, pemimpinnya luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu yang misalnya contoh nih dapat upline yang konyol misalnya, gak usah khawatir, kita sudah top leader, top manajemen kita bagus-bagus. Jadi jangan khawatir. Ya, teman-teman juga saya saranin ya, terutama buat member-member gitu, nggak usah lihat rumput tetangga deh, gitu deh. Nggak usah, ataupun melihat grup lain deh, nggak usah. Kadang-kadang ada yang sampai mau pindah jaringan apa sih, nggak usah. Bisnis ini teman-teman dan Bapak Ibu harus tahu, kita kayak dilahirkan dalam dunia ini. Kita nggak bisa pilih orang tua, Bapak Ibu. Jodohnya kita di situ. Saya kalau ditanya Bapak Ibu ya, ini maaf nih, kalau dikasih pilihan nih, misalnya gitu ya, waktu saya belum lahir gitu, dikasih opsi orang tua, saya pengen banget loh jadi anaknya Lionel Messi. Saya suka bola kan, jago bola gitu loh. Duitnya banyak, mobilnya keren-keren, gajinya miliar-miliar per minggu gitu loh. Tapi nggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Kita lahir dan kita bangga dengan orang tua kita, harus bangga dengan orang tua kita. Jadi dalam bisnis ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita seperti terlahir dalam dunia. Jadi nggak bisa pilih orang tua. Rezeki Bapak Ibu ketemu dengan orang tersebut ya. Jadi maksudnya kenapa saya bahas tentang pemimpin? Pemimpin kita di AFC sudah oke-oke. Jadi jangan khawatir. Setidaknya kalau bapaknya atau ibunya Bapak Ibu dalam jaringan tidak terlalu gimana-gimana, pasti ada kakek nenek buyut yang bagus di atas sana. Dan Bapak Ibu jangan segan untuk kontak mereka ya. Nah, terus yang ketiga, produk Bapak Ibu. Produk kita punya paten. Yang keempat, marketing plan. Ini penting sekali. Marketing plan AFC the best bagi saya. The best Bapak Ibu. Karena perusahaan pertama saya sistemnya adalah Matahari, Unilevel. Waduh, mau naik peringkat tuh berat banget. Ya. Yang kelima, support system. Ini salah satu bentuk support system. Thanks untuk Pak Angga yang saya sangat terbantu banget deh. Kalau ini salah satulah bentuk dari support system AFC itu ini ada manusia yang hadir namanya Pak Angga itu. Ya.
Nah, ini teman-teman dan Bapak Ibu semua, plus saya kasih plusnya. Di AFC itu ya, kenapa harus gabung di AFC? Kita ada momentum Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau share sedikit teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada nggak di sini yang Bapak Ibu ya eh, yang join bisnis jaringan sebelum ini yang sudah cukup melalang buana juga lah dalam bisnis jaringan. Pasti ada kan. Bapak Ibu tahu nggak? Network marketing ini banyak banget kalau kata orang Jawa ya, banyak banget. B-nya harus kuat, banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu tahu kalau perusahaan internasional ya teman-teman harus tahu perusahaan internasional biasanya Indonesia selalu di bawah negara lain. Minimal Malaysia. Saya sebut internasional dulu ya, kita nggak usah bicara yang perusahaan nasional ya. Kita sebut-sebut perusahaan internasional yang Bapak Ibu tahu lah yang hurufnya A, yang mungkin sehat-sehat ya gitu ya. Terus ada yang diet-diet gitu ya. Itu induknya di Amerika, nanti akan masuk Singapura, masuk Malaysia, baru masuk Indonesia. Ataupun dari misalnya dari Swedia, dari masuk mana, masuk Malaysia, masuk Singapura, baru Indonesia. Selalu seperti itu. Selalu Indonesia tuh seringnya posisinya di bawah. Yang saya bilang momentum adalah AFC secara konvensional sudah sukses dari tahun 69 masuk ke dalam stock exchange ya teman-teman internasional. Tapi 2018 ya akhirnya dibawa sama Pak Ernest masuk ke Indonesia secara sistem jaringan dan di-approve, disetujui Bapak Ibu. Jadi Indonesia adalah negara pertama yang menjalankan AFC ataupun mendistribusikan barang AFC secara network marketing pertama Bapak Ibu. Ya. Itu lewat Indonesia. Kemarin saya ketemu salah satu leader dari Malaysia, Bapak Ibu. Dia bilang gini, biasanya dari negara luar itu biasa kalau dari Eropa, dari mana, itu buka market ke luar negeri itu biasa. Dan Bapak Ibu bayangin ya, sekarang Bapak Ibu sudah terbukti Indonesia jadi negara pertama, negara kedua, insya Allah kalau nggak ada halangan, tahun ini kelar Malaysia Bapak Ibu. Jadi secara nggak langsung Indonesia menjadi perintisnya baru Malaysia. Bahkan US sendiri Bapak Ibu buka setelah Indonesia. Jadi semua yang akan buka sistem network marketingnya itu lewat Indonesia, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi secara sederhana, kalaupun kita bukan orang hebat dalam bisnis ini, karena marketnya sangat besar, nggak terbatas, walaupun sebenarnya Indonesia aja belum habis-habis. Kita 270 juta jiwa. Ya, sekarang member yang tercatat ya, baik aktif nggak aktif itu sekitar ada 2 juta lebih. Itu aja belum sampai berapa tuh? Belum sampai 1%. Ya, belum sampai. Ya benar ya. 270 kalau 10% kan 27 juta. Kalau misalnya 1% kan 2,7 juta. Ini belum nyampe 1%, Bapak Ibu. Dan sekarang dia melebarkan sayap internasional. Bapak Ibu terbayang nggak? Kita orang-orang yang maksudnya kita bukan notabene-nya orang kulit putih, orang Eropa segala macam bisa-bisa menjadi miliarder besar dalam bisnis ini. Kenapa? Karena marketnya tidak terbatas. Nanti Bapak Ibu ada mitra di US, mitra di Malaysia, bahkan nanti akan dia melebarkan sayap lagi ke Filipina, ke semua negara Bapak Ibu. Nggak mungkin bisnisnya akan stop hanya di sini saja. Nah, ini yang saya bilang momentum, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi orang Indonesia, teman-teman Bapak Ibu yang mungkin jalanin MLM, orang Indonesia nggak join AFC itu rugi banget. Karena market kita tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Dia akan terus melebarkan sayap ke Malaysia, ke Filipina, dan kita punya produk yang kuat. Jadi ini yang saya bilang momentum. Jangan lewatkan peluang ini. Nah, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semua, ini salah satu yang Bapak Ibu harus tahu bahwa AFC itu luar biasa banget. Lalu, kok bisa sih jadi MLM of the Year? Ya, ya jelas lah, gila Bapak Ibu. Ini perusahaan ya, saat eh, orang susah dapat apa namanya pengiriman susah, kirim barang pakai pesawat, kan gila tuh. Terus perusahaan ini punya GM roadshow nggak pulang-pulang, kan gila deh perusahaannya. Gimana nggak jadi MLM of the Year ya? Terus Bushido-nya sendiri Bapak Ibu ya, saya cerita ya Bapak Ibu, saya nggak sebut merek ya. Di perusahaan pertama saya itu perusahaan sudah belasan, udah 20 tahun saya rasa di Indonesia. Itu top leadernya cuma satu doang Bapak Ibu. Di AFC ini baru masuk tahun ke-6 Bapak Ibu, ya. Baru masuk tahun ke-6. Bushido-nya aja udah 12 sampai 13 gitu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini nggak main-main ya teman-teman Bapak Ibu semua. Dan juga ini salah satu trigger ya teman-teman Bapak Ibu, saya cuma refresh juga ini tentang kita masih ada Lebaran Fest ya.
Ini sampai 14 Mei ya. Silahkan yang mau ngejar Scoopy ya, emas ya. Dapat handphone aja udah lumayan gratis ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi teman-teman ya, sambil saya ini mungkin juga supaya teman-teman dapat gambaran gini. Ya, ini mungkin tips ya sebelum nanti saya baca-baca yang tanya intinya Bapak Ibu ya. Ya, salah satu cara bagaimana kita bisa sukses dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus ada target dan harus ada dorongan, Bapak Ibu. Jadi AFC itu hebat bagi saya. Jadi AFC itu dia menciptakan setiap setiap waktu itu ada momentum. Ini sebenarnya nih kenapa ini beberapa orang lagi berangkat ke Cina kan ya Bapak Ibu. Saya memang tahun ini nggak berangkat karena memang saya ada rank yang saya sedang kejar, jadi saya mau fokus. Jadi teman-teman, Bapak Ibu ya, ini lagi ada AFC lagi bikin salah satu trip terhebat menurut saya. Dan ini momentum sekali buat Bapak Ibu yang mau sukses. Jadi ada tujuan, ada target yang bisa dikejar. Ini Bapak Ibu, cruise Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini luar biasa banget sih. Saya yang cruise sebelumnya kan saya juga berangkat itu 1.500 orang berangkat, itu butuh sekitar 8 diamond untuk tembus Bapak Ibu. Ini 5 diamond. Waktunya panjang dari 25 April sampai 25 Oktober. Ya, masih panjang banget, masih 170-an hari kalau nggak salah saya. Ya, 170-an hari lah. Jadi 5 diamond itu, Bapak Ibu, 5 diamond itu berapa paket? 30 paket. Ada sekitar 170 hari untuk kita closing 30 paket pribadi. Jadi dapat satu tiket cruise, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi ini ini adalah salah satu cara terbaik untuk kita mendorong diri kita untuk sukses di sini. Kenapa? Karena ada target yang dikejar. Dan ini cruise-nya teman-teman, Bapak Ibu semua, ini nggak main-main. Saya rasa ini cruise terbaik dan saya pribadi, Bapak Ibu ya, ini nggak apa-apa ya cerita dikit, Bapak Ibu ya. Ya, saya kan melalui bisnis ini sudah banyak sekali. Kemarin, gini ya teman-teman, saya sharing. Saya kan ada bikin YouTube. YouTube itu pernah sekitar 3-4 tahun lalu saya bikin itu tentang Dreamboat, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi Dreamboat itu saya bikin, sorry, 4-5 tahun lalu lah. Tiba-tiba ada yang komen di YouTube saya itu, Pak, bikin dong konten berikutnya setelah 5 tahun video ini. Dia bilang, apa yang Bapak udah capai, Bapak Ibu ya? Apa yang Bapak udah capai? Jadi saya baru sadari, iya, dreamboat saya itu akhirnya beberapa sudah tercapai. Nah, singkat cerita, teman-teman, Bapak Ibu semua, jadi kan saya ya ini hanya sharing ya Bapak Ibu ya. Saya mobil impian saya sudah dapat. Rumah yang sangat saya idam-idamkan di atas bukit gitu saya sudah dapat. Terus saya bawa orang tua saya bikin baju lebaran satu keluarga besar sudah tercapai lewat AFC. Terus saya bawa macam-macam lah impian. Tapi ada satu impian yang betul-betul ini di luar waktu itu tiba-tiba Pak Niko umumkan tentang cruise ini ada sangkut pautnya ke sana. Itulah kekuatan doa Bapak Ibu. Jadi orang tua saya itu, kami kan anak pulau Bapak Ibu. Saya kan anak laut. Bapak Ibu kalau ajak saya naik kapal itu agak sulit bikin saya mabuk laut. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin saya mabuk, naik aja mobil 2 jam, 3 jam mabuk tuh saya. Saya waktu ke Flores, NTT itu mual-mual saya Bapak Ibu. Ya. Jadi karena jalan dari apalagi waktu itu kami dari dari apa namanya itu? Lupa. Ya, dari yang apa sih yang tempat bagus itu Labuan Bajo, dari Labuan Bajo menuju ke Mbai ya, Nagekeo, itu kan jalannya tuh ruteng segala macam tuh kan jalannya waduh luar biasa, belok-belok gitu. Mabuk saya Bapak Ibu. Naik pesawat juga kelamaan juga saya mabuk. Kecuali pesawat yang trip ke luar negeri, biasanya pesawatnya lebih gede. Nah, intinya teman-teman, saya bilang istri saya gini, dreams yang saya pengen capai adalah bawa ayah saya. Saya bilang, ayah saya naik kapal pesiar. Jadi, saya sudah siapin Bapak Ibu ya, kumpulin konnichiwa sebanyak mungkin. Memang mau ngetrip bareng orang tua saya, mertua saya, ya, adik saya yang sakit ya, yang hidrosefalus itu, mau saya bawa naik kapal pesiar. Karena menurut saya kapal pesiar adalah salah satu liburan terbaik. Karena kalau kita jalan-jalan ke negara, biasanya kita dikejar-kejar waktu sama tour leader. Nah ini kalau naik kapal pesiar kan kita agak lebih longgar dan enak lah, makan sepuasnya segala macam. Tiba-tiba muncul Bapak Ibu, trip ini. Bayangin Bapak Ibu, tiba-tiba muncul trip ini. Gimana nggak saya gila ngerjain. Ini ya maksudnya kita jadinya lakukan tiap hari nih. Ya, saya kerjain ini bersama istri saya ya yang bebek saya. Ini pokoknya kita fight gitu. Kita target adalah kita minimal dapat 6 tiket Bapak Ibu. Itu minimal. Nah, saya tahu saya tidak sekuat seperti wah ini yang top sponsornya Sherigan ya apa semua segala macam ada Bu Ernesta ya terus Bro Evan top sponsor ya. Sekarang istrinya Pak Yosep ya Bu Sido Yosep, Bu Fioni itu juga tripnya banyak sekali. Kami kami berdua pengen dapat minimal 6 tiket. Tiba-tiba muncul Bapak Ibu reward ini cruise.
Jadi itulah tadi saya bilang Bapak Ibu, saya adalah manusia tukang mimpi. Saya manusia tukang afirmasi. Makanya saya bawa Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi maksudnya tuh poinnya apa? Jangan sembarang gini. Apa yang Bapak Ibu ucap, apa yang Bapak Ibu pikir, dan apa yang Bapak Ibu rasa, semua adalah doa Bapak Ibu. Jadi tiap hari jangan pernah sepelekan perkataan dan perbuatan Bapak Ibu. Karena itu akan terjadi. Jadi tiba-tiba muncul trip ini Bapak Ibu. Jadi kan saya nggak perlu simpan konnichiwa, kerjain aja, jualan aja gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi Bapak Ibu itu tadi yang saya bilang, kenapa harus gabung di sini dan kenapa AFC bisa besar menjadi MLM of the Year? Karena member-membernya yang serius berjuang di sini sejahtera, Bapak Ibu. Itu salah satunya. Jadi kalau sebuah perusahaan berhasil mensejahterakan member-membernya, perusahaan itu akan terberkahi ya. Jadi secara nggak langsung juga akan menjadi nomor satu. Nah, itu salah satu alasan kenapa AFC itu bisa jadi MLM of the Year itu bagi saya. Karena rata-rata member di sini, kita kemarin ada Bu Jum ya, disabilitas ya, itu sukses ya. Yang waduh luar biasa lah, ada orang yang tukang pijet lah, satpam lah di sini yang sukses ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya buat teman-teman Bapak Ibu ya, jangan lirik kanan kiri ya. Dan sudah tahu kenapa harus ngerjain bisnis ini, bisnis the best ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Memang kita masih banyak kok. Dulu saya termotivasi karena guru saya bilang gini, Bapak Ibu. Jadi guru saya di perusahaan pertama itu dia bilang gini, dia kan penghasilannya 1 miliaran per bulan waktu itu ya. Jadi poinnya dia bilang gini, Dika, kalau Bapak, kamu pikir Bapak dapat sebulan 1 miliar sudah kaya banget. Masih banyak yang lebih kaya dari Bapak. Karena ada orang yang punya perusahaan tuh bisa 1 miliar per seminggu ada dapat. Ada yang 1 miliar per hari ada, Bapak Ibu. Orang-orang kaya itu, Bapak Ibu. Tapi bedanya apa kita dalam bisnis jaringan atau network marketing? Besok pagi kita tidak stres orang-orang yang membangun perusahaan konvensional, Bapak Ibu. Mungkin yang punya usaha konvensional tahu bagaimana pusingnya membuka toko, mikirin gaji karyawan, mikirin THR, mikirin tete bengek dan lain sebagainya, gudang, stok, segala macam. Di bisnis ini kita tidak mikirin itu. Cuman perlu berjuang, Bapak Ibu. Di AFC itu di bisnis ini cuman perlu berjuang, kerjakan dengan benar-benar, kita bisa rasakan hasil yang maksimal. Ya, nah oke, jadi mungkin eh, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, ini saya baca beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalnya ini yang tidak terbaca saya minta maaf Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa saya coba usaha beberapa ada yang chat di sini saya coba baca ya. Yes, ini ada. Wih, nggak ada MLM yang kayak gini luar biasa. AFC support sistemnya luar biasa. Yes, ini bonus nggak pernah telat ya betul. Ya, terus tiket dapat bonusnya, tiket dapat bonusnya dapat keren. Yes, betul. Terus izin Pak, saya Yose dari Padang. Kalau boleh tahu dalamnya kita pakai skema apa ya? Maaf orang baru. Oh siap siap Pak. Kita sistem marketing plan-nya binary Pak. Binary. Tapi binary-nya sangat simple, bahkan tidak ada sistem hangus ya Pak Yose. Kalau boleh tahu Pak Yose diundang siapa nanti boleh ngobrol. Tapi intinya ini kan bukan pembahasan marketing plan, tapi saya kasih gambaran skemanya sistem bisnis jaringan gini Bapak Ibu untuk pengetahuan aja. Network marketing itu ada dua tipenya. Yang mana dia memakai sistem matahari namanya Unilevel, itu dulu perusahaan pertama saya, itu kita membuka cabang terus, melebar terus ya. Kalau sistem binary bagusnya adalah bisa spill over. Jadi kita bisa kasih orang ke member kita. Makanya salah satunya kalau mau sukses teman-teman Bapak Ibu ya kita sendiri harus kuat supaya kita bisa kasih spill over ke member kita. Jangan berharap dapat spill over dari atas. Ya, itu prinsip dasar. Jadi kadang kan orang gini, saya mau inilah Pak, dapat aja satu orang hebat di sebelah kiri, sebelah kanan dapat satu orang hebat gitu ya. Itu bisa sukses ya teman-teman Bapak Ibu semua. Itu ini Bapak Ibu ya, jangan pakai prinsip itu. Kita yang jadi orang hebat Bapak Ibu, teman-teman. Itu prinsipnya ya. Oke, siap. Pak Dika, tanya dong, kita terus bangun jaringan dari cara bikin 3T atau satu ya Pak. Bedanya apa ya dua cara tersebut? Wah ini kayaknya harus di training Pak. Ini nggak tahu nih siapa nih Samsung SMA 155F. Intinya teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau saya pribadi saya pakai sistem tusuk sate ya. Tapi itu tiap leader beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh nanti dibahas ya. Saya rasa itu lebih ke timnya. Target produk laku banyak atau network yang banyak? Nah, ini bagus nih pertanyaan. Saya suka pertanyaan ini, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya dulu adalah pemain network marketing lama. Bapak Ibu harus tahu, mungkin ada orang lama yang tahu ya, ya Bapak Ibu ya. Saya ini dari tahun 2021 sampai 2022 akhir, Bapak Ibu tahu, saya jadi samurai ya. Itu direct sponsor saya cuma 10 doang.
Karena saya adalah tipikal orang network lama. Membangun jaringan aja kerjanya. Ditemui oleh Pak Niko, diberi gambaran bahwa dunia berubah, Bapak Ibu. Saya sudah setuju. Dan saya nggak direct sponsornya nggak 10 lagi. Sudah berpuluh-puluh ya. Nah, ini mau nembus kita mau fight mau nembus 100. Poinnya apa, Pak? Dari pertanyaan Bapak. Bi, apa namanya? Dari jaringan targetnya produk laku banyak atau network yang banyak? Kalau saya pribadi, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebenarnya memang namanya network marketing. Berarti kita bangun jaringan yang banyak. Tapi caranya adalah dengan produk yang laku banyak. Bapak Ibu harus tahu dalam sistem bisnis syariah ataupun perdagangan, Bapak Ibu, kita bisa dapat hasil kalau terjadi penjualan produk yang banyak. Kita dapat hasil dengan omset yang banyak, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dikatakan ya memenuhi kriteria syariah di mana kita harus bantu tim kita membuat terjadi penjualan produk yang banyak dan kita juga melakukan penjualan tersebut. Ya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Jadi secara nggak langsung betul kita memang harus membuat network yang banyak, tapi dengan cara apa? Produknya laku yang banyak. Karena tanpa produk laku, kalau ada bisnis yang nggak pakai produk laku dapat bonus, itu money game. Hati-hati. Bisa jadi Ponzi ya. Kalau kita di AFC tuh nggak ada tuh. Contoh nih, saya Bushido misalnya, contoh. Tapi jaringan saya nggak ada terjadi penjualan. Ataupun network ini tidak terjadi penjualan. Apakah saya dapat bonus, Bapak Ibu? Tidak. Tanpa terjadinya omset, tidak ada bonus Bapak Ibu. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Ini bisnis network marketing nyata, bisnis halal ya. Jadi makanya teman-teman harus tahu bahwa harus terjadi produk yang laku. Pak, bahas trik bangun jaringannya Pak, mana yang lebih baik 3 titik atau tusuk sate? Ini pertanyaannya beda beda konsep Bu Vina. Jadi 3 titik itu juga tusuk sate sebenarnya. Gini, saya kasih gambaran. Saya adalah murid yang baik. Pernah dengar Pak Budi Darwin bilang, Bapak Ibu buka 3 titik bagus segitiga emas, tapi jangan buru-buru kerjain akun kedua, akun ketiga. Bapak Ibu, member saya tahu kok, saya suka screenshot internal ya. Saya akunnya cuma satu Bapak Ibu. Akun saya cuma satu. Ya, karena saya ada istri saya juga gitu. Istri saya yang mungkin ada akun kedua, akun ketiga. Karena saya bukan orang binary sebenarnya. Saya murni orang matahari, maksudnya sistem jaringan matahari. Tapi poinnya teman-teman, Bapak Ibu, saya kasih gambaran. Mana lebih bagus? Bapak Ibu, triple toreda atau satu ronin? Saya tanya, bonus annual ranknya gedean mana? Coba Bapak Ibu. 3 toreda, 5 juta kali 3, 15. Ronin, 25 juta Bapak Ibu. Nah, makanya dalam bisnis ini di awal Pak Budi Darwin bilang ya saya juga penganut itu dari awal. Jadi kita buka 3 titik nggak apa-apa segitiga emas, tapi jangan buru-buru kerjain akun kedua, akun ketiga, tusuk sate dulu, bantu tim dulu teman-teman, Bapak Ibu ya, harus tahu gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Itulah hebatnya Pak Niko bikin hebat ya. Jago deh, jago, 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 jago. Ya. Yes, fokus 1 titik dulu. Makanya ada sarannya kapan boleh memulai membangun titik kedua, ketiga ya. Itu kalau indikator income itu saat Bapak Ibu sudah di atas bonus di atas 50-60 juta per bulan, berarti jaringan Bapak Ibu sudah mulai jalan, berarti membernya tersupport, baru mulai kerjain akun kedua, akun ketiga. Tapi ada pengecualian. Siapa yang boleh langsung ngerjain 3 titik sekaligus? Kira-kira tahu nggak jawabannya Bapak Ibu? Orang yang boleh langsung ngerjain 3 titik adalah orang yang kuat sponsoring Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang sangat kuat ya, itu sponsoringnya, jualannya, maka Bapak Ibu boleh langsung kerjaan itu dari saya ya. Karena saya tidak kuat, terlalu kuat jualan ya, saya biasa-biasa saja, saya ngerjain 1 titik aja. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Karena kita dalam bisnis ini, Bapak Ibu, pakailah prinsip ini Bapak Ibu, ya. Bahwa kita sukses jangan sendiri, tapi kita membantu member kita. Bapak Ibu tahu nggak? Contoh nih, ya. Saya suka bilang gini sama member-member saya, Bapak Ibu. Saya ada member saya kan kiri kanan tuh. Saya suka bilang nih kiri kanan. Oh, ya ada namanya Bu Febrita Sari ya, ada istri saya Bu Siska Sapitri, ada Bu Cecil ya, ada yang suka sering ngumpul-ngumpul lah ya. Terus ada Bu Jelita, terus ada banyak lah, ada Pak Mas Bro Budi namanya. Saya bilang gini, saya nggak usah jadi Bushido nggak apa-apa. Saya bilang, saya doain kalian semua jadi Bushido. Kira-kira dalam sistem jaringan seperti ini, saat kiri kanan kita jadi Bushido, apa yang terjadi sama kita?
auto Bushido. Ngerti ya, Bapak Ibu? Otomatis kita Bushido. Jadi makanya dulu guru saya itu ngajarin salah satu konsep network marketing seperti itu. Jadilah orang yang mendoakan member-membermu. Kalau mau sukses dalam bisnis, jadilah orang yang mendoakan member-membermu. Jadi leader, jadi orang paling sukses di bisnis ini. Kitanya nggak apa-apa belakangan. Tapi masalahnya sistem jaringan sudah seperti itu. Saat kita berhasil membuat member-member kita sukses, di AFC kan kalau cuma sebelah aja yang sukses nggak bisa sukses juga, Bapak Ibu. Adil kan? Ya. Nah, jadi maksudnya gitu, teman-teman harus tahu bahwa terkadang ada sisi kita memang harus bantu tim ya, Bapak Ibu. Tadi disampaikan kalau kita menang produk AFC harus ada produk ini mahal, maka saya bukan market. Apakah berarti kita perlu membuat batasan ke siapa? Tidak, Bu. Jadi sebenarnya batasan itu tidak perlu dibuat. Karena ini yang teman ini pertanyaan bagus banget ya. Karena bicara tentang market bisnis ini sebenarnya produk kesehatan itu nggak ada market Bapak Ibu. Saya terbuka aja Bapak Ibu. Ini ada teman-teman juga dari NTT. Waktu saya masuk ke market NTT Bapak Ibu, itu leadernya khawatir karena harga produk ini terlalu mahal dan di sana mungkin ekonominya tidak terlalu bagus Bapak Ibu. Ya, dalam artian teman-teman Bapak Ibu semua ya, itu di sana produk kita laku aja. Kenapa? Ini makanya terkait penyampaian Bapak Ibu ya. Makanya gini, Bapak Ibu saya kasih gambaran. Saya dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang sehat. Insya Allah ya semuanya sehat. Ini ada 361 orang. Semuanya sehat. Mimpi kita banyak Bapak Ibu. Kita orang sehat mimpi kita banyak. Benar nggak? Karena kita mau mobil lah, kita mau rumah lah, kita mau jalan-jalan lah, kita mau apa namanya mau jalan pakai apalah gitulah kira-kira gitu. Ya teman-teman. Tapi kalau orang sakit, mimpinya apa Bapak Ibu? Saya tanya. Orang sakit, mimpinya apa? Cuman sembuh. Satu aja, Bapak Ibu. Orang lagi sakit itu mimpinya cuman sembuh. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakkan market. Cuman maksud saya kalau misalnya ada orang bilang mahal, jangan terlalu terfokus sama dia. Mungkin bisa jadi sebenarnya terkadang tidak tersampaikan yang kita mau sampaikan. Tidak tersampaikan, tidak nyampe ke dia. Tapi kalau saya pernah kejadian gini Bapak Ibu. Ya, ini kisah nyata sedih banget sebenarnya. Saya rasanya mau ikut nangis sama ibu itu. Saya prospek orang Bapak Ibu. Ini ibu itu sudah jalannya sudah pincang Bapak Ibu ya. Sudah pincang. Jadi dia kena asam urat akut. Gak bisa jalan Bapak Ibu. Saya lihat kondisi suaminya punya bisnis jahit ya. Dia juga punya usaha kuliner gitu Bapak Ibu teman-teman. Jadi waktu saya presentasi kan semangat banget. Semangat banget ya. Tapi begitu muncul di harga Bapak Ibu. Istrinya sudah sangat berharap untuk dibelikan sama suaminya Bapak Ibu. Begitu saya muncul di harga, dia bilang mahal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nangis, nangis, nangisnya istrinya. Itulah terkadang itu kita nggak bisa kontrol. Ada orang, dia lebih sayang uangnya dibanding sayang sama istrinya. Jadi itu bukan tugas kita lagi Bapak Ibu. Tugas kita menyampaikan. Nah, jadi karena sebenarnya kalau kita niatkan kita mau bantu, kayak kemarin saya di Medan ya, itu ada salah satu orang hatinya cukup mulia ya. Saya tidak fokus uangnya Pak, saya pengen bantu saudara saya sehat. Walaupun setelah saudaranya sehat, dia sekarang cari uangnya. Gila ya Pak, produknya hebat banget gitu loh. Ya, tapi poinnya adalah itu teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah dikotakan ya Bu, ya. Jadi nggak perlu. Cuman memang kalau ternyata orangnya bilang mahal, maksud saya orang yang udah bilang mahal, yang negative thinking, next. SW itu rumusnya. Some will, some won't. So what next? Maksudnya apa? Some will. Beberapa akan mau Bapak Ibu. Some won't. Beberapa tidak akan mau. So what? Ya. Next. Jadi maksud saya dalam bisnis ini rumus-rumus semua leader Bapak Ibu semua adalah saat orang negative thinking kita next kan Bapak Ibu. Mungkin kita coba counter sedikit ya dengan cara jawab diplomatis segala macam. Tapi habis itu kita next kan. Karena jangan habiskan waktu sama Bapak Ibu untuk menjelaskan dan mencoba meyakinkan orang negatif. Gak akan pernah bisa. Ya teman-teman. Jadi itu ya penting ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jadi tadi saya lihat ada teks ya. Kalau sudah buat 3 titik itu gimana? Nggak apa-apa, Bu, Pak. Kalau udah buka 3 titik itu bagus banget. Cuman kerjain 1 titik dulu gitu loh kira-kira ya. Oke, oke ini pertanyaan banyak banget. Oke, mungkin saya juga ini udah jam 8.30. Ya, mana tahu nanti kalau Pak Angga ada.
Jam berapa mau di ini juga boleh ya, kabarin ya Pak. Mungkin Baik. 5 pertanyaan aja ya Pak, Bapak pilih. Oke, siap. Siap, siap. Oke. Ini saya cari nih. Ya, ini ada betul banyak yang saya temukan di lapangan, banyak orang sayang uang dibanding sayang ininya ya. Yes. Sampai jam 10. Saya sih sebenarnya saya kalau kalau jujur aja ya, kadang-kadang kayak gini bisa nggak sadar waktu saya, Pak. Bu. Ya. Oke, saya coba ini ya. Nih, jika member masuk, kita masukkan ke akun kedua, akun ketiga. Nah, Bu. Ini ya, ini penting, mungkin kadang ini pertanyaan ini juga sering keluar gitu. Ibu jalanin titik pertama, kan Ibu pasti spill over ke akun kedua dan akun ketiga, Bu. Itu sudah pasti otomatis. Ini Bu Vina, saya saranin ngobrol sama leadernya ya. Jadi sebenarnya kita punya 3 titik itu. Akun pertama kita kerjain, akun kedua, akun ketiga terimbas. Cuman dia nggak secara langsung karena nanti apa namanya bisa dikatakan pairing itu akan menunggu ya. Nah, gitu ya. Oke, saya manjat lagi nih. Bentar ya, Bapak Ibu ya, saya manjat. Sebenarnya cari anggota yang banyak atau closing barang yang banyak. Ini tadi saya sudah jawab Bu Samsi ya. Lebih bagus mindsetnya adalah closing barang yang banyak aja dulu Bu. Itu karena memang dengan closing barang yang banyak kan ada member baru jadinya kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih saya pribadi ya tiap leader beda-beda pola pikir. Saya lebih menekankan bahwa kita terjadinya perdagangan Bapak Ibu ya. Sudah lumayan yang ngambil produk dan jadi member tapi nggak ada yang aktif. Nah, ini Bu Mariati saya kasih tahu ya, Bu. Ini bukan terjadi sama Ibu aja. Ada satu kalimat yang saya mau Bapak Ibu pahami. Apa yang Bapak Ibu alami di lapangan, percayalah saya ya, saya bukan bukan suhu besar, tidak mungkin lebih duluan gabung beberapa tahun misalnya. Bahkan mungkin ada yang lebih lama dibanding saya. Maksudnya gini, apa yang Bapak Ibu alami di lapangan, apa yang Bapak Ibu jalankan di lapangan yang penolakan segala macam, kami semua udah lalui duluan. Percayalah, seberapa parah Bapak Ibu di lapangan, saya pasti udah alami. Yang nggak dibukain pintu, yang teman saya nggak tegur saya di awal, ya, yang bikin janji kena PHP. Hari ini aja saya habis di PHP orang, dia yang pengen ketemu saya, dia pula yang beralasan. Jadi maksudnya poinnya teman-teman, Bapak Ibu semua prosesnya akan sama. Ya Bapak Ibu, ya, prosesnya akan sama. Makanya kuncinya tadi itu Bapak Ibu mengerti tentang konsep tadi bahwa kita butuh 3 tahun setidaknya untuk kita sukses di bisnis. Dan Bapak Ibu bisa membuat satu penilaian asalkan kerjaan betul-betul. Ya, jadi kalau ini ya sudah lumayan banyak yang ambil produk, tapi dia nggak aktif, nggak apa-apa karena ada member saya yang udah join 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu itu baru jalannya kemarin. Ya, bahkan ada yang ini luar biasa loh, saya kaget juga itu orang betul-betul nggak pernah jalan bisnis MLM sembuh Bapak Ibu ya, sembuh dari sakitnya ya, dalam artian ya akhirnya mulai terbuka hatinya gitu loh ya Bapak Ibu ya. Nah jadi makanya itu biasa Bu ya. Jadi intinya Kak, kalau prospek pekerja apa nih, dari Kacap no kontak sudah dapat, gimana follow up-nya? Saya kurang ngerti nih tulisannya, maaf ya. Ya, ini ada beberapa typo. Maaf ya, saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Ngerjain statistik masih gimana Pak? Kalau sudah sampai diamond, terus harus gimana lagi Pak? Ini Ibu Samsung atau ini saya saranin lebih ke ngobrol ke leadernya ya. Karena nanti ini sifatnya training, tapi intinya saya jawab singkat aja. Intinya, Bu, kita ngerjain satu titik itu bukan berarti semua kita ini apa namanya sampai diamond terus kita isi lagi di sana, enggak. Yang saya masuk satu titik itu ini perlu ketemu sama leadernya ya, Bu. Jadi memang harus jadi lebih bagus supaya nanti tidak ada miskomunikasi sama leadernya. Itu sama dengan saya udah 3 tahun jadi member baru aktif. Ya, Bu Lina, benar. Ini Pak Selamat ya, janji mau input sampai sekarang tak jadi input. Di telepon nggak diangkat. Ini udah biasa Pak. Ini sudah makanan kita. Bapak Bapak harus tahu bahwa eh, kita memang harus ini ya. Bagi dong Pak tips jika ditolak. Ini boleh nih, saya kasih nih. Jadi ini ya mungkin penutup ya, ini pertanyaan terakhir. Saya rasa ini penting nih. Bagus nih Bu Vina nih. Pak, bagi dong Pak tipsnya kalau ditolak nih ya, Bapak Ibu ya, sebentar ya. Saya buka ini. Ini penting. Ini saya rasa Bapak Ibu perlu ini. Karena rumus ini saya dapatin dari training besar ya. Jadi ini ya teman-teman. Yuk kita sama-sama main game sedikit ya. Ini terakhir ya, tapi maksud saya dari semua pertanyaan karena kita bisa lama banget nanti. Saya buka ini dulu sebentar ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Jadi udah kelihatan belum slide saya?
Pasti belum, karena belum saya buka ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya. Apa rumusnya Pak ini? Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu rumus ini thanks banget nih pertanyaannya karena menurut saya ini penting. Jadi Bapak Ibu lihat ini, saya bikin satu game sederhana tapi Bapak Ibu akan ngerti ya bahwa ternyata rumusnya adalah ini. Ya, kita buka ya. Tapi ini saya karena saya nggak siapin tadi jadi saya harus create dulu sebentar ya. Nah, kayak seperti ini, langsung aja nih. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kita bagi dua nih. Jadi apa namanya ini kelihatan di screen ya teman-teman ini sebentar aja nggak lama kok. Jadi saya bagi dua, tarik gini ya Bapak Ibu ya. Sekarang sebelah kiri nih Bapak Ibu, sebelah kiri ini kan sebelah kiri nih Bapak Ibu. Tolong bantu saya apa saja yang Bapak Ibu rasakan, yang perasaan yang nggak Bapak Ibu senangi, ditolak kayak minder kayak apalagi negatif-negatif, yang negatif-negatif yang bikin kita ya, bisa jadi mundur Bapak Ibu. Artinya kita tidak mau, oh kadang-kadang kita jadi loyo, kita malas ngerjain lagi. Nah, coba bantu saya, bantu saya. Misalnya minder, terus akhirnya menyerah, apa perasaan negatif lah, Bapak Ibu. Perasaan negatif. Jadi, coba bantu saya, bantu di chat ya Bapak Ibu ya. Saya lihat dikumpulin apa aja. Kesel, kesel ya, kesel ya, kesel. Apa lagi? Bantu saya, marah ya, kesel. Marah. Kondisi-kondisi yang nggak enak nih dalam bisnis ini yang Bapak Ibu rasain. Coba tumpahkan semua di sini sebentar. Saya ini ya kesel ya. Jadi ini saya malah ada sorry ya itu di slide saya ada tulisan duplikasi goblok. Itu saya ada game namanya duplikasi goblok. Ya. Capek ya, capek apalagi nih saya lihat nih ditolak, dicuekin, apalagi nih. Bentar ya, ini karena saya typing jadi butuh waktu ya. Ya apa ini sebentar aja. Saya ngambil sedikit aja. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting banget. Terus tidak pede, tidak pede, tidak pede, sering di PHP, apalagi. Pokoknya yang nggak enak kasih ke saya. Saya kasih tahu rumusnya, Bapak Ibu. Minder disepelekan, ya disepelekan, disepelekan. Apalagi Eh, disangka nipu, ya, ya disangka nipu. Oke, apalagi dijauhin orang ya. Nah, disangka nipu, dijauhi orang. Ini kalau ditulis lebih enak sebenarnya. Di di apa trauma nih trauma bagus banget trauma disangka nipu tadi ya. Pokoknya banyak lah ya tapi saya nggak tulis semua Bapak Ibu kita menghemat waktu saya kasih tahu rumusnya Bapak Ibu disangka nipu terus macam-macam lah orang berhayal apalagi disangka orang gila ya benar kadang dibilang orang gila emang bisnis nih ya ini penting oh ini saya kasih gamesnya ini saya dapatin ini saya bersyukur sekali dapat training ini ya disangka orang gila sangka orang gila. Oke, intinya ini ya, merangkum semuanya. Saya kasih tahu rumusnya, Bapak Ibu. Ini sebelah kiri, ya, Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri ini adalah perasaan-perasaan negatif yang kita jalanin bisnis ini ya. Sorry, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya, sebelah kanan ini dia cuma spot untuk satu kata, ya. Jadi ini hanya spot satu kata, yaitu namanya sukses. Jadi di sini sukses. Nah, jadi masalahnya adalah yang sebelah kiri ini menggerogoti, Bapak Ibu. Sebelah kiri nih. Ya, ini saya besarin dulu sebentar. Ya. Jadi ada rumusnya, Bapak Ibu. Ada rumusnya. Ini langsung saya tunjukkan ya, Bapak Ibu ya. Rumusnya tuh ini dia, Bapak Ibu. Coba saya tunjukin ya. Ini sebenarnya training ini pakai kertas, Bapak Ibu. Ini anggap ada satu kertas yang saya taruh di atas. Ya, Bapak Ibu ya. Saya kasih nama di sini, Bapak Ibu. Namanya adalah aktivitas atau action atau prospek atau sharing. Satu dia, tapi ini pengertian. Coba kita lihat nih. Saya tunjukin Bapak Ibu ya. Ini magicnya Bapak Ibu. Coba saya geser ke kiri Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kalau kita aktivitas action terus. Hilang nggak? Pudar nggak yang negatif-negatifnya Bapak Ibu? Sekali kita nggak aktivitas Bapak Ibu, dia nutup lagi. Dia geser ke kanan lagi Bapak Ibu. Mulai lagi minder, kesel, capek, disepelekan, dibilang orang gila. Semua kebayang semua Bapak Ibu.
Tapi kalau kita aktivitas lagi semakin padat, nggak ada kesempatan untuk negative thinking, Bapak Ibu. Coba lihat. Terus akhirnya saat semua negatif itu tertutupi, Bapak Ibu, apa yang terjadi sama kita, Bapak Ibu? Mau nggak mau, suka nggak suka, sukses kita raih, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak aktivitas, semakin muncul negatif thinking dalam kepala kita. Coba lihat, dia muncul. Ini kan karena sedikit saya ketik, kalau saya bikin semuanya ini semua perasaan-perasaan negatif, masuk akal Bapak Ibu, ngerti maksud saya? Jadi kalau kita biasanya yang negatif-negatif karena aktivitasnya kurang. Jadi rumus supaya nggak sakit hati ditolak, makanya punya daftar nama Bapak Ibu. Saat kita ditolak sama satu orang, langsung next prospek orang berikutnya. Nggak sempat Bapak Ibu berpikiran yang kayak gini karena aktivitas kita terlalu padat untuk berpikir hal-hal yang tidak perlu dan negatif. Nih, Bapak Ibu. Oke, kira-kira apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat ya Bapak Ibu ya. Sip, ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan, ini memang salah satu rumus yang saya dapatin dari salah satu training besar Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya teman-teman Bapak Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Angga ya. Jadi poinnya adalah mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat untuk semua dan kita sukses. Oke, siap. Terima kasih Pak Dika untuk sharing yang sangat menarik dan interaktif ya. Jadi semuanya juga kayaknya terbantu juga. Maksudnya terbukakan mindsetnya juga mungkin kan, atau terbukakan juga pikirannya. Jadi gitu ya. Amin. Jadi bisnis ini bukan cuman kemauan, bisnis ini tuh lebih ke arah mindset juga. Kalau misalkan kita cuman mau aja, tapi kita nggak ngerti gimana cara ininya loh, cara jalan ini. Kayak tadi kan dijelasin sedikit teknis tuh sama Pak Dika. Gimana caranya ya? Oke, kita jangan fokus. Banyak sih emang sering nanya saya, sosok mau segitiga emas lah. Ya oke lah, kita bilang segitiga gitu kan. Cuman ya kalau satunya aja nggak bener, gimana kita mau urusin ada tiga gitu loh, maksudnya segitiga kan. Gimana Benar, kita mau benar. urusin gitu kan? Sebenarnya kan kita harus kayak tadi Pak Dika bilang, tusuk sate ke bawah dulu, benar. Jadi rapihin dulu satu, nanti kita nggak usah pusingin kapan saya harus urusin titik kedua, titik ketiga, titik keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, nggak usah. Akan ada saatnya aja, nanti kita pasti akan tahu sendiri. Kayak mungkin udah dapet Pak Swadika satu di sebelah kiri saya kan, dan nanti ada Bu Siska di sebelah kiri saya, karena tahu kan saya juga bisa jadi daimyo langsung kan. Amin. Iya kan, gitu aja sebenarnya. Ya, waktunya kalau udah tahu kayak begitu, baru dari situ kita akan tahu kapan kita harus olah lagi titik kedua dan titik ketiga. Jadi jangan fokus ke situ dulu. Menggiurkan sih, kalau yang diceritain leader-leader lain kan menggiurkan ya, tiga titik. Cuman balik lagi, kita hidup di realita. Yang tadi Pak Dika nulis aja, dianggap orang gila, disangka mau nipu, disangka aliran sesat, mau ngajak-ngajak bawa iPad ya kan, ada yang bawa buku, ada yang bawa buku merah dulu, buku AFC merah tuh kan, dipikir nih aliran sesat apa lagi nih udah masuk Indonesia gitu kan. Nah ada aja yang kayak gitu juga. Jadi kita fokus di situ dulu aja, kita fokus jadiin satu dulu, baru next kita fokus ke yang lain, tapi satu-satu lah, per satu-satu ya. Oke, dan semua Oke. pertanyaan tadi beberapa udah dijawab sih, yang kayaknya pertanyaan-pertanyaannya bukan yang dipilih-pilih berdasarkan apa ya, cuman yang mewakili sebagian besar pertanyaan lain mungkin gitu ya. Jadi Benar. terima kasih untuk teman-teman juga yang udah tanya dan udah mau berinteraksi juga untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dika untuk waktunya. Kalau gitu, Makasih Pak Angga, makasih Bapak Ibu. salam buat Bu Siska, Pak Dika. Siap, dia lagi prospek. Nah, ini kami lagi ngejar-ngejar. Saya Zoom, dia pergi prospek. Oke, kalau gitu. Siap-siap. Kalau gitu, terima Oke. kasih juga untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya di hari Rabu ya. Nanti ada saya juga di hari Rabu. Terima kasih Thank you semuanya Bapak Ibu. Thank Terima you, Pak kasih Pak Dika. Angga. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.